Sini kumpul, kalian harus dengar kisah gua yang transmigrasi jadi tuan muda palsu keluarga Moore demi menghindari takdir tragis di tangan si Harry Moore, si tuan muda kandung baru. Biarpun dia reinkarnator, dia nggak bakal tahu kenapa dia gagal sampai napas terakhirnya. Selain gagal dapat warisan keluarga Moore, yang bikin dia makin shock adalah semua kakak cewek gue malah punya niat terselubung sama gue. Pas lagi makan malam bareng sekarang, seisi keluarga Moore ternyata lagi nguping obrolan batin gue sama sistem lewat kekuatan telepati mereka. Gue nanya ke sistem Melon tentang kakak tertua gue, Olivia Moore. Ternyata tunangannya itu hobi selingkuh dan doyan banget gonta-ganti cewek di luar. Pas denger gosip hot ini, mata gue langsung melotot. Masa sih? Felix Foster kan model cowok paling sopan dan terkenal di seantero ibu kota, bahkan bokap nyokap aja selalu muji dia. Di seberang meja, Olivia langsung busungin dada bangga karena merasa tunangannya itu cowok paling bucin sedunia. Tapi sedetik kemudian, sistem Melon langsung menyiram mimpi indahnya pakai air es dengan bilang kalau manusia itu pinter banget akting di depan umum. Mana kita tahu busuknya dia di belakang? Kuku Olivia sampai menusuk telapak tangannya sendiri karena dia ogah percaya rumor murahan kayak gini. Dia langsung gebrak meja sambil melotot galak ke arah gue dan nanya gue lagi ngomong batin apa. Gue kaget banget padahal nggak ngomong sepatah kata pun, tapi dalam hati gue ngedumel sendiri. Buset dah. Nih cewek tiba-tiba ngamuk nggak jelas. Pantesan Felix cari selingkuhan kalau galaknya kayak gini. Kakak ketiga gue, Penelope, langsung nendang tulang kering gue di bawah meja sambil nyuruh makan aja. Perintah random itu bikin gue makin bingung. Sambil ngambil nasi ke dapur, gue nanya seberapa jauh mereka main di belakang. Nah, disinilah sistem mulai ketawa licik ke gue. Mereka masuk hotel dan belum keluar juga setelah 2 jam. Sekarang sudah jam 1 pagi dan belum ada tanda-tanda selesai. Gue beneran takyub dengernya. Masa depan kakak tertua gue bakal berwarna banget nih. Di belakang gue, Olivia yang udah panas langsung berdiri dan lari ke kamar mandi buat nelpon Felix. Sialnya, puluhan kali ditelepon tetap nggak diangkat. Pikirannya langsung kacau balau dan bikin dia makin frustrasi setengah mati. Kakak, ketiga Penelope mengetok pintu pelan sambil menasihati Olivia biar nggak usah dengerin omongan asal gue. Tapi suara Olivia terdengar sangat pasrah sekali. Dia bilang udah nelpon berkali-kali tapi nggak ada jawaban, bahkan chatnya cuma dianggurin kayak batu tenggelam di laut. Penelope pun berusaha menenangkannya dengan bilang mungkin Felix lagi sibuk kerja dan belum cek HP. Nanti coba ditanya baik-baik, kalau bohong kita labrak saja si Max. Olivia minta waktu sendiri dulu sebelum keluar kamar mandi dan langsung naik ke atas. Tapi saat itu juga, suara batin gue bergema lagi. Kayaknya kakak tertua lagi galau berat nih. Melon, ada update gosip baru nggak? Sistem jawab kalau 80% Olivia udah tahu soal selingkuhannya. Soalnya dia baru aja nyoba nelpon si Felix. Sebelum sistem beres ngomong, gue langsung mikir pasti nggak diangkat karena stamina Felix emang gokil banget. Paling dia lanjut tempur di ranjang sampai matahari terbit. Seketika itu juga, muka semua kakak cewek gue langsung berubah jadi gelap gulita menakutkan. Kalian pasti juga merindingkan kalau di posisi gue, aura membunuh langsung menutupi lantai 2 saat Olivia membanting pintu kamarnya dengan keras. Gue nanya ke sistem kenapa suasananya mendadak beku gini. Sistem malah jawab kalau hawa dingin ini sangat menyegarkan jiwa. Gue langsung speechless. Gue suruh sistem serius dan jangan ikut membuli gue. Jam 2 pagi, David Moore dapat laporan penyelidikan dari kepala pelayan Barnes. Kemarahannya langsung meledak hebat. Berani-beraninya bajingan itu mempermainkan anak ceweknya. Dia pun berteriak marah sambil berjalan cepat ke arah kamar Olivia. Di dalam kamar, Olivia baru aja dapat telepon balik dari Felix yang beralasan HP-nya di silent karena sibuk banget dan minta maaf padanya. Olivia langsung nanya dengan nada dingin penuh tekanan tentang apa yang dia lakukan. Felix buru-buru beralasan kalau dia lagi meninjau proyek penting. Dia harus rapat bareng bos besar makanya nggak sempat cek HP. Olivia agak tenang dengernya. Tapi pas telepon ditutup, pintu kamarnya langsung didobrak. David Moore berdiri di sana dengan wajah murka dan bilang kalau si keparat Felix sekarang lagi di kamar 5201 Hotel Zenith. Kalau nggak percaya, ayo kita ke sana buat buktiin sendiri sekarang juga. Seketika Olivia lemes dan hampir pingsan kalau nggak ditangkap bokapnya. David merasa iba tapi keputusannya sudah bulat. Lebih baik sakit hati sekarang daripada menderita selamanya karena dibohongi terus oleh cowok brengsek itu. Kamu harus lihat sendiri kebusukan dia. Keributan ini bikin seisi rumah kebangun dan para kakak cewek langsung keluar nanya ada apa sebenarnya. Pas tahu kalau Felix beneran selingkuh, emosi mereka langsung meledak parah. Berani-beraninya bajingan itu mengkhianati kakak tertua kesayangan mereka semua. Teriakan bising itu bikin mimpi indah gua buyar. Sambil mengucek mata ngantuk, gua buka pintu tanpa tahu ada kekacauan apa di luar. Tiba-tiba Penelope langsung nyeret gua ke bawah dan kami semua langsung masuk ke mobil dengan amarah yang menggebu-gebu di jalanan. Nyokap gua bilang kalau Felix ketahuan selingkuh. Gua langsung melek dan bingung bagaimana mereka bisa tahu rahasia sebesar itu secepat ini. Dari kursi depan, tatapan dingin Olivia bikin gua merinding dan pura-pura buang muka. Tapi dalam hati gua nanya ke sistem bagaimana mereka tahu. Padahal mereka kan belum nikah, jadi belum bisa dibilang selingkuh dong. Sistem pun angkat tangan karena pertanyaan itu terlalu rumit dijawab. Tiba-tiba bokap bersuara buat ngejelasin kalau dia curiga pas telepon Olivia diabaikan. Makanya dia langsung nyuruh asisten pribadinya buat menyelidiki kelakuan Felix. Siapa sangka si keparat itu malah lagi asik main gila sama cewek bernama Sophie di Hotel Zenith. Gue langsung membatin dalam hati, gampang banget ketahuannya. Skill sembunyi Felix payah banget, kalau gue sih nggak bakal ketahuan.
tapi tiba-tiba bokap batuk keras memecah lamunan gue. Dia nyuruh gue buat maju paling depan nanti. Gue langsung kaget setengah mati, emangnya aman ya kalau gue yang maju duluan? Nyokap menenangkan gue dan bilang badan gue gede buat nahan si brengsek itu. Penasaran kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan seru gue ya. Sumpah kalian bakal ngakak denger logika itu. Tapi nggak lama rombongan kita nyampe di Hotel Zenith dan nyerbu kamar 5201. Di depan pintu, David ngelirik gue. Terpaksa gue maju terus ngetok pelan, permisi, layanan kamar, tolong buka pintunya ya, makasih. Di dalam, si Felix baru selesai main. Pas denger suara, dia nepuk cewek di pelukannya. Sayang, kamu pesen makanan? Sophie ngejawab males banget, aku nggak pesen apa-apa, coba cek sana. Si Felix ragu-ragu buka celah pintu, siapa ya? Pas pintu kebuka dikit, langsung gue dorong kenceng, nerobos masuk, langsung ngebanting Felix ke lantai. Yang lain ikutan nyerbu. Pas lihat Sophie panik cuma pakai selimut di atas kasur air, kaki Olivia langsung lemes, dia ambruk ke lantai sambil nangis kejer. Muka bokap David merah padam, dia langsung nyengkeram keras si Felix dan ngehantem mukanya pakai tonjokan maut. Felix sempoyongan jatuh deket Sophie. Kakak keempat Stella maki-maki, sampah nggak berguna, berani-beraninya lu nyakitin kakak gue. Kakak kelima Chloe natap pakai pandangan super jijik. Kakak ketiga Penelope diem aja, tapi tatapannya benar-benar setajam pisau bedah bray. Felix langsung panik merangkak bangun terus sujud di depan Olivia. Olivia, dengerin dulu, ini nggak kayak yang kamu pikirin. Olivia langsung ngasih tamparan super keras yang dingin banget. Pasrah ditampar. Felix memohon. Olivia, pukul aku. Asal kamu tenang, aku bakal terima hukuman apa aja. Olivia gemeteran bertanya kenapa dia tega begini. Sumpah kalian harus lihat tingkah pengecut Felix yang langsung nunjuk Sophie. Dia yang ngegoda aku bray. Stella langsung maju sambil ngamuk, brengsek, udah ketahuan gini masih aja lu salahin cewek? Penelope akhirnya angkat bicara dengan suara yang dingin banget. Felix, keluargamu gak pernah jahat sama lu kan? Lu berbuat seburuk ini tapi masih cari kambing hitam? Lu pikir keluarga kita sekumpulan orang bodoh? Mulai hari ini, jangan pernah berani lagi lu nginyekin kaki di dekat keluarga Moore. Pas denger ini, muka si Felix langsung pucat pasi bray. Semua rencana licik yang dia susun rapi langsung hancur lebur. Dia mangap, nyoba buat ngebela diri terakhir kalinya. Penny, dengerin dulu, diam lu. Penelope teriak memotong omongannya. Siapa keluarga lu? Tiba-tiba, suara melengking penuh kebencian meledak kayak bom. Felix Foster, lu bener-bener bajingan, mending lu mati membusuk di neraka sana. Semua orang kaget terus nengok. Sophie yang tadi mojok ketakutan, sekarang mukanya merah padam penuh amarah. Air matanya bercampur kebencian mendalam mengalir deras. Lu yang buat gue mabuk, lu bohongin gue pakai omong kosong manis lu dan janjiin gue sumber daya. Sekarang pas udah ketahuan, lu malah mau numbalin semuanya ke gue? Felix, gue sumpahin lu mati mengenaskan, bahkan jadi hantu pun gue nggak bakal lepasin lu. Begitu selesai ngomong, David ngehantam Felix lagi sampai guling-guling di lantai. Dia meludah, lu lebih rendah dari binatang, berani mainin perasaan anak gue. Terus muka David menegang pas natap Sophie yang lagi nangis kejar. Buat lu, mending tutup mulut lu rapat-rapat, kalau gak, gue punya banyak cara buat ngilangin lu dari dunia ini. Ancaman itu bener-bener bikin merinding bray. Sophie langsung nahan tangisnya dan buru-buru nutup mulutnya, karena dia tahu banget kalau David Moore gak pernah main-main sama omongannya. Nyokap gua Sarah nuntun Olivia yang hancur keluar kamar, kita semua ngekor. Dalam sekejap, cuma sisa si duo selingkuh menjijikan itu di kamar. Di dalam mobil, Penelope megang tangan Olivia sambil berusaha nenangin kakaknya. Kak, jangan sedih lagi. Cowok sampah kayak gitu nggak pantas dapat air mata kamu. Stella sama Chloe langsung ngangguk setuju, bener banget tuh. Sarah natap anak perempuannya yang patah hati dengan dada sesak. Olivia, lupain aja bajingan itu, jangan dipikirin lagi ya. Olivia, narik napas dalam dengan muka pucat lelah, aku nggak apa-apa kok, kalian jangan khawatir. Tapi mendadak suara batin gue kedengeran lagi di kepala mereka. Kakak emang kuat, tapi kalian juga sepemikiran kan kalau body montok si Sophie itu top level, mana ada cowok yang bisa nolak bray. Seketika semua mata di mobil langsung tertuju tajam ke arah gue. Gue merinding ngerasa bersalah terus terbata-bata. Kenapa kalian liatin gue gitu? Penelope takut gue sadar kalau mereka bisa baca pikiran, jadi dia buru-buru nutupin. Gak mau ngehibur kakak lu apa? Dia nyikut gue kenceng. Ngeliat tatapannya yang kayak mau nelen gue hidup-hidup, gue cuma bisa menghela napas pasrah, cowok ganteng gak bakal ribut sama cewek. Gue madep Olivia, sambil maksain senyum kaku. Kak, ngapain sedih? Ini bukan masalah besar dan bukan salah kakak kok. Lagian semua cowok di dunia emang begitu. Maksud gue, ini semua salah si bajingan Felix itu kok. Jangan dipikirin ya. Begitu kata-kata itu keluar, satu mobil langsung hening seketika. Apa maksud lu semua cowok kayak gitu? David langsung bereaksi paling cepat. Max, lu ngomong apaan sih? Gak semua cowok gitu ya. Lihat bokap lu ini. Gue selalu setia sama nyokap lu seumur hidup, gak bakal bikin kesalahan fatal gitu. Gue ngebatin, bokap langsung panik bray. Defensif amat sih, coba kita bongkar rahasia bokap. Sistem, tolong cek latar belakang bokap gue cepet, dia punya skandal gede gak? Begitu pikiran ini muncul, Sarah sama semua kakak perempuan gue langsung masang telinga lebar-lebar. Kaki bokap gemeteran dan keringat dingin mulai ngucur deras di punggungnya. Sistem ngejawab,
Baik tuan, pemindaian berjalan. David Moore gak punya skandal besar, tapi bulan depan hari jadi pernikahan mereka dan dia lagi nyiapin kejutan besar. Buat nyokap secara rahasia. Gua kecewa banget, bercanda ya? Masa kejutan romantis dibilang skandal sih? Bokap langsung menghela napas lega banget Bray. Sudut mulutnya langsung senyum sombong. Biarpun gue nggak sengaja ngerusak kejutannya, yang penting nama baiknya aman. Nyokap Sarah tersenyum tipis banget, hampir nggak kelihatan. Kakak-kakak gue pada ketawa pelan, bahkan Olivia kelihatan nggak terlalu sedih lagi. Begitu nyampe di Villa Moore dan turun mobil, Harry si anak kandung asli yang baru pulang langsung lari nyamperin, "Ibu, ayah, semuanya udah balik ya, dari mana aja?" David ngejawab seadanya, "Cuma pergi ngurus urusan bisnis bentar sama kakak dan adekmu." Sarah senyum ramah, "Tadi kamu lagi tidur nyenyak, jadi nggak ibu bangunin." Harry ngangguk, nurut, tapi tangannya ngepalin baju kenceng banget. Dalam hati dia ngamuk, "Awas lu Max, cepet atau lambat bakal gue tendang lu dari keluarga Moore." Males ngurusin dia, gue langsung rebahan di sofa sambil main HP, yang lain juga bubar. Nah, kita tunggu aja kelanjutan drama gila ini Bray. Kalian harus siap buat dengerin drama kocak ini. Pagi hari, di dekat sofa ruang tamu, tiga kakak perempuan gua lagi asik sama dunia mereka sendiri. Mata Harry langsung jelalatan ngeliatin mereka, terus berhenti di kakak keempat, Stella. "Kak, lagi gambar apa sih? Sini dong gua lihat." Tapi Stella cuma ngasih lirikan sinis. Dahinya mengkerut tipis sambil terus ngegerakin stylus di atas tablet. Pas Harry ngeliat layarnya, ingatan dari kehidupan masa lalunya langsung muncul lagi. Dia paham banget letak kesalahan desain itu dan cara benerinnya. Harry udah mangap mau sok ngasih saran, tapi gua langsung melirik dan nanya dalam hati ke sistem, "Melon, ada apaan sih sama kakak keempat, Stella?" Sistem langsung jawab, "Tuan, kakak keempat lagi bikin desain gaun mewah tapi bingung cara nyatuin polanya." Waduh, gawat. Harry mau sok ngasih saran nih, kalau dia berhasil ngambil hati semua kakak perempuan gua, tamatlah nasib gua sebagai karakter figuran tak berguna. Gua mesti cari duit banyak terus kabur secepatnya. Sistem bilang, "Tenang dulu tuan, masalahnya cuma polanya nggak cocok sama gaunnya. Tinggal ganti aja polanya." Beres. Gua mikir, segampang itu doang, masa dia nggak sadar sih? Pas denger suara hati gua, gerakan stylus Stella langsung berhenti karena dia ngerasa kesel banget. Berani banget nih bocah ngeremehin gua. Sistem ngejelasin, bukan karena dia nggak tahu, tapi gaya desain Stella emang selalu berani, suka nabrakin unsur tajam dan lembut. Padahal gaun yang satu ini butuh keanggunan yang super lembut, sedangkan pola yang dia pakai sekarang terlalu agresif. Di situ gua langsung dapat pencerahan. Oh, pantesan, kebiasaan kerjaan lama ke bawah-bawah. Stella langsung ngerasa kayak tersambar petir. Ujung bibirnya perlahan tersenyum lebar karena akhirnya dia paham kesalahannya sendiri. Dia langsung nunduk dan jemarinya mulai lincah ngutak-atik layar. Penelope sama Chloe saling lirik sambil mikir, gila, sihir baca pikiran beraksi lagi nih. Nah, perhatiin bagian kocak ini. Si Harry yang ngerasa momennya pas banget, langsung ngoceh sok tahu soal pola Bizantium di layar Stella. "Kak, pola itu nggak cocok sama lipatan bawah gaunnya deh." Tapi Stella cuek bebek, dia sibuk benerin desainnya sambil senyumnya makin lebar. Harry ngira kakaknya senyum gara-gara dia. Dia langsung ngasih tatapan ngeyek ke gua seolah pamer skill, tapi tepat di momen itu, suara David mendadak terdengar. "Harry, ini kunci mobil Rolls-Royce Phantom buat kamu. Mobilnya ada di garasi." Harry langsung girang banget dan sengaja ngelempar-lempar kunci itu di depan gua. Dia beneran songong pengen pamer. Gua kesel setengah mati rasanya pengen tonjok mukanya ke sofa. Tapi ya namanya Rolls-Royce. Siapa sih yang nggak mau pakai buat tebar pesona? Sistem langsung ngingetin gua buat tenang karena gua juga punya mobil. Gua disuruh nginget detail alur cerita. Otak gua sempat ngeblank sebelum akhirnya mencoba mengingat kembali. Mata gua langsung berbinar cerah. Gila, gua punya Rolls-Royce kalinan dong. Tiga kakak perempuan gua ngeliatin perubahan muka gua dari sirik jadi girang sambil nahan tawa. Pas sarapan, David naruh sumpitnya dan bilang kalau siang ini gua sama Harry harus pergi bareng buat daftar kuliah di Universitas Jiangcheng. Gua yang lagi asik makan paha ayam langsung cemberut males. "Gua bisa pergi sendiri kok." Harry langsung pasang muka melas seolah jadi korban. "Pa, Max gak mau bareng aku ya?" David bingung. Sarah yang mulai pusing langsung menegur dengan tegas, "Harry, jangan mikir gitu. Dan Max, kenapa kamu ketus gitu? Kalian kan saudara, harusnya saling menjaga dong." Harry langsung nunduk sok nurut sambil mengiyakan omongan mamanya, tapi dalam hati dia malah ngedumel kesel banget. Orang tua masih belum percaya penuh sama gua, padahal di kehidupan lama, si Max harusnya udah ditendang keluar. Keempat kakak perempuan gua cuma diam sambil makan. Dengan mata tajam mereka, akting murahan si Harry langsung kebaca semua. Mereka cuma mengernyit tanpa bersuara. Siangnya di depan garasi, Harry udah berdiri dengan gaya sombongnya. Dia mejeng di depan Rolls-Royce Phantom sambil senyum ngeyek ke arah gua. Tapi mendadak, sebuah mobil sport utility vehicle hitam raksasa yang gagah keluar perlahan. Sopir Barnes melambaikan tangan sambil bilang kalau mobil gua udah siap dipakai dan bensinnya udah penuh. Gua langsung jalan dengan gaya santai dan mendekat. Kalian pasti ngakak lihat muka Harry pas gua tepok kap mobil gua sambil puji mobilnya yang imut banget, sedangkan mobil gua bongsor abis. Harry langsung kaku. Senyumnya lenyap seketika, mukanya langsung berubah jadi pucat pasi karena kena mental gara-gara kesombongan gua.
Sialan, anak ini pasti sengaja banget nyari gara-gara. Dari mana si Max dapat mobil kalinan itu? Orang tua beneran pilih kasih banget. David yang ngelihat kejadian itu cuma bisa geleng-geleng kepala meskipun dia juga heran. Kok Max bisa punya mobil semewah itu? Ternyata dia nyembunyiin sesuatu. Harry mati-matian nahan amarahnya biar kelihatan tenang pas masuk ke jok belakang Maybach. Lah, bukannya tadi dibilang Phantom? Ikuti mobil papa di depan. Dua mobil mewah itu langsung melesat menuju Universitas Jiangcheng. Di dalam mobilnya, emosi Harry makin membara ngeliat jalanan luar. Kenapa anak pungut itu bisa bawa mobil semewah itu? Harusnya semua harta itu milik gua. Di kehidupan lalu, situasinya nggak kayak gini sama sekali. Makin dipikirin, dia makin dendam kesumat. Tatapannya menatap tajam penuh rencana jahat. Dia bersumpah bakal secepatnya ngambil hati semua orang dan ngumpulin modal, sekaligus cari koneksi baru. Universitas Jiangcheng bakal jadi target pertamanya. Berbekal ingatan masa lalu dan info masa depan, dia yakin bisa ngancurin gua dengan mudah, dia yakin banget bisa bikin gua bertekuk lutut. Di saat yang sama, di kediaman Moore, Penelope lagi santai minum kopi dekat jendela sambil mikirin adiknya. Mobil baru adiknya menarik juga. Stella yang masih meluk tabletnya langsung nyeletuk kalau urusan bikin orang emosi. Max emang jagonya. Lu lihat sendiri kan muka si Harry. Muka si Harry beneran kusut, rasain tuh. Chloe yang lagi asik baca berita cuma bilang kalau itu mengganggu banget. Tapi mata Olivia kelihatan tajam banget. Pikiran Harry itu nggak beres. Kebencian di matanya pas ngeliat Max tuh nggak bisa ditutupi. Mama gampang banget ketipu aktingnya karena ngerasa bersalah, kita harus awasin dia. Penelope mengetukkan jarinya ke meja dan setuju. Trik murahannya gampang kebaca dibanding pikiran jernih adik keenam kita. Rasanya kayak dia lagi telanjang bulat di depan kita, tapi adik keenam kita malah ngebet banget pengen kabur dari rumah, mimpi aja lu bocah. Stella mendongak dengan tatapan matanya yang berbinar penuh rencana jahat. Selama ada kita di sini, emang dia pikir bisa lolos dari kita begitu aja? Tapi dia emang cerdik, kayaknya dia lagi ngerencanain sesuatu di kampus barunya deh. Penelope nambahin itu sambil senyum penuh arti. Dan kisah gila ini baru aja dimulai, mari kita tunggu kelanjutannya 30 menit kemudian. Di meja pendaftaran kampus, si maba songong Harry udah mulai sibuk ngegombalin kakak tingkat yang cantik dengan gaya sok akrabnya itu. Kalian harus dengerin cerita kocak ini. Senior cepol itu senyum manis. Tunggu bentar ya, katanya, lalu minta temannya nyari berkas Harry Moore jurusan administrasi bisnis. Temannya langsung sibuk ngubek-ubek tumpukan kertas. Si senior cepol beralih natap gua sambil nanya ramah, bro, lo ambil jurusan apa? Gue jawab, finansial, Max Moore. Mata si senior langsung berbinar cerah. Suaranya langsung melengking naik 8 oktav. Ya ampun, lo Max Moore, peraih nilai tertinggi ujian masuk kampus? Keren banget gila. Ini kunci sama berkas lo. Selamat datang di Universitas Jongchung. Gue ambil berkasnya sambil senyum lebar dan bilang, makasih banyak ya, senior. Dalam hati, gue nanya ke sistem, Melon, kenapa sih Harry lama banget sih? Apa mereka ngurutin nama berdasarkan jumlah coretan huruf? Sistem langsung ngejawab pelan. Lapor tuan, itu karena dia sebenarnya masuk kelas 2. Dengar itu, gue langsung ngakak kencang banget. Buat Harry, tawa gue itu terdengar kayak ejekan telak. Dia langsung menoleh dengan muka merah padam menahan kesal. Ngapain lo ketawa? Gue cuma naikin alis. Sengaja mendekat ke arahnya, lalu berbisik dengan suara pelan. Bro, mau tahu kenapa berkas gue kelar duluan? Transfer gue $10 buat beli minum dulu baru gue kasih tahu. Harry makin murka dan bilang jangan ngelunjak. Badannya gemetaran menahan amarah. Mau bayar atau gua pergi nih? Gua pura-pura melangkah pergi. Tunggu. Harry menggertakkan gigi lalu buru-buru mentransfer $10 itu. Gue nyengir puas, lalu mendekat ke telinganya buat bisikin. Soalnya lo tuh masuk kelas 2, seakan mendukung ucapan gue, suara bingung si senior tiba-tiba terdengar. Lo yakin masuk kelas 1? Nggak ada nama Harry Moore di daftar kelas 1 administrasi bisnis tuh. Detik itu juga gua langsung ngakak kencang. Sumpah, muka songong gue bikin dia makin panas pas gue pergi. Lihat deh mukanya yang berubah merah, hijau, terus pucat. Dia cuma bisa nahan malu setengah mati. Dia berusaha keras menahan rasa malu yang amat sangat, lalu bicara sambil menahan geram. Maaf senior, kayaknya gue salah ingat. Gue harusnya di kelas 2. Si senior akhirnya paham sambil mengangguk pelan. Pantesan gak ketemu dari tadi. Ini dia daftar untuk kelas 2. Bagi Harry, setiap detik rasanya lama banget. Begitu dapat kuncinya, dia langsung lari kabur dari meja pendaftaran kayak dikejar setan penunggu kampus. Dia benar-benar pengen lenyap dari bumi saat itu juga. Sementara itu, gue akhirnya sampai di asrama. Pas gue dorong pintu kamar, pemandangan tumpukan lemak langsung menyambut mata gue. Cowok gempal di sana langsung menoleh. Dia pasang senyum lebar yang ramah banget dan menyapa, oh teman sekamar baru sudah datang rupanya. Halo bro, gue Derek. Gue cuma bisa senyum santai. Gue Max, kapan lo sampai? Derek ngejawab dengan gaya sok tahu, gue udah dari kemarin sore bro, lo nggak bakal percaya deh cerita gue kemarin. Banyak banget senior cantik yang kualitasnya beneran tingkat dewa. Gue bahkan udah dapet daftar peringkat mahasiswi tercantik di Universitas Jongchung ini. Sini buruan lihat, mari kita tentukan target buruan kita buat 4 tahun ke depan. Derek sibuk nge-scroll HP-nya dengan antusias. Tapi tiba-tiba mukanya langsung cemberut heran. Senyumnya mendadak kaku dan dia berteriak nggak percaya, gila bro, lo viral.
nama lo langsung terkenal di seluruh penjuru kampus sekarang. Gue yang lagi beres-beres baju. Gue bahkan gak repot-repot buat nengok ke belakang. Yah, cepat atau lambat pasti begini. Peraih nilai tertinggi Jongchung emang susah buat hidup tenang. Tapi Derek malah berteriak, bukan gitu bodoh, lo lagi dihujat habis-habisan. Grup angkatan baru lagi, ngehujat lo tanpa ampun. Gue langsung cengok dan balik badan, apa? Perasaan gue nggak ada cari masalah sama siapa-siapa deh. Derek langsung nyodorin HP-nya ke tangan gue, memperlihatkan obrolan panas di grup angkatan baru itu. Apa si juara satu itu cuma anak palsu keluarga Mo? Tuan muda asli udah balik, tapi dia masih bermuka tembok numpang hidup di sana, beneran nggak tahu diri. Dasar kacang lupa kulitnya. Baca tulisan itu, tensi darah gue langsung naik drastis. Tangan gue meremas HP dengan kencang. Melon, tolong lacak akun provokator ini. Gue beneran emosi, tapi tenang, sistem langsung gerak cepat ngelacak pelakunya. Di saat genting begini, si Derek malah nanya pelan, bro, lo beneran anak keluarga Mo? Gue cuma bisa tertawa sinis mendengar pertanyaannya. Iya, kenapa? Lo takut bakal kena imbasnya juga kalau temenan sama gue? Tapi Derek malah langsung menolak dugaan itu. Dia langsung berdiri tegak dengan penuh semangat. Badan gue emang gempal, tapi solidaritas nomor satu bro. Baru ngobrol 5 menit, gue tahu lo orang baik. Jelas-jelas ada orang licik yang mau ngejatuhin lo. Bilang aja lo mau gue ngapain. Mau gue bantu spam belain lo di grup atau samperin kamarnya? Melihat sikap setianya yang luar biasa, amarah gue langsung mereda setengahnya. Gue tersenyum ramah, makasih bro, tapi nggak perlu repot-repot sampai segitunya. Berdebat sama orang gila cuma buang-buang waktu aja. Biarin aja dulu, paling beberapa hari lagi juga adem sendiri. Derek langsung manggut-manggut setuju dengan ucapan gue. Ngapain kita nurunin level buat ngeladenin pecundang kayak mereka? Tiba-tiba sistem bersuara, pelacakan selesai tuan, dalang dibalik semua rumor murahan ini adalah Harimo. Dia nangis-nangis ngeluh ke teman sekamarnya bernama Joey, lalu Joey yang memprovokasi grup buat ngejatuhin lo. Sorot mata gue mendadak dingin. Baru hari pertama, tapi dia udah mulai cari gara-gara, dia pikir gue target empuk yang bisa ditindas begitu aja? Bagus, nanti kita selesaikan ini, gue bakal main-main dengannya. Sambil beres-beres barang bawaan, gue asyik ngobrol sama Derek. Bro, malam ini lo ada rencana apa? Derek langsung menjawab dengan wajah yang sangat antusias. Malam ini ada pesta penyambutan mahasiswa baru yang meriah banget. Bintang tamunya Chloe Mo, Dewi kampus nomor 1 di sini. Dengar nama kakak kelima, gue terdiam. Kakak kelima gue beneran kuliah di sini juga. Mata Derek langsung berbinar girang, seriusan bro, dia kakak kandung lo? Gue cuma mengangguk pelan mengiyakan ucapan dia. Dia langsung masang tampang paling memelas sedunia. Bro, demi persahabatan kita yang erat ini, tolong bantu gue dapetin satu foto bareng Dewi kampus dong, satu aja. Gue cuma bisa tertawa garing mendengarnya. Bukannya gue nggak mau bantu bro, tapi hubungan gue sama kakak-kakak gue lagi tegang banget sekarang. Ini bakal susah sih. Tapi Derek malah megang tangan gue dan menggoyangkannya kayak orang gila. Tolonglah bro, cuma satu foto aja. Oke, lepasin dulu, tulang gue bisa patah nih. Gue janji bakal bantu, tapi lepasin dulu tangan gue. Derek langsung nyengir girang banget. Lo emang penyelamat hidup gue bro, malam ini makan hotpot gue yang traktir. Malam pun tiba, kami makan seadanya lalu buru-buru gabung ke kerumunan mahasiswa yang menuju aula. Kami beruntung masih bisa dapat 2 kursi kosong di pojokan. Belum juga pantat kami nempel dengan nyaman, acara langsung dimulai dengan suara MC yang menggelegar lantang. Selanjutnya, mari kita sambut kebanggaan universitas kita tercinta, Chloe Moore. Aula langsung gempar, Derek teriak histeris manggil Dewi impiannya. Nah, kalian penasaran kan apa yang bakal terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita seru ini. Yo, kalian harus lihat cewek bergaun kuning mewah ini megang mikrofon. Pas dia mulai nyanyi, satu aula langsung senyap. Suaranya jernih banget, ada serak-seraknya dikit, pas banget porsinya. Dia nyanyiin lagu Dignity penuh emosi, ngebawa rasa sesal dan ikhlas. Begitu nada terakhir selesai, semua orang langsung heboh tepuk tangan. MC langsung maju sambil senyum lebar. Terima kasih Chloe buat penampilan kerennya. Sekarang lanjut ke sesi interaktif kita. Semuanya, lihat ke layar besar. Roda keberuntungan bakal milih satu murid buat duet bareng Dewi kita, Chloe Moore. Rodanya muter kenceng banget, ribuan orang jantungan nungguin. Terus, angka 26 muncul jelas banget. Penonton langsung heboh ngecek nomor kursi masing-masing. Derek ngeliat ke tiketnya, nomor 25, tapi sedetik kemudian dia malah teriak girang banget sambil ngeplak punggung gua kenceng sampai bunyinya kayak guntur. Gila, lu dapet nomor 26. Plakan itu hampir bikin gua melayang. Bro, santai dong, nggak usah kasar gitu. Gua kan cuma seneng buat lu. Derek langsung dorong gua berdiri. Di bawah, tatapan sesi auditorium, gua jalan ke panggung pakai muka pasrah seakan gak punya gairah hidup lagi. Lampu panggung yang silau bikin mata gua meremlek. Pas ngedongak, gua ngeliat sekilas bibir Chloe melengkung tipis kayak lagi nyengir remeh. Dia senyum kah? Apa cuma halusinasi gua? Atau mata gua yang silau? Gara-gara lampu. Sistem langsung ngasih tahu. Analisis ekspresi mikro nunjukin Chloe Moore emang senyum singkat, kayaknya karena dia ngerasa gaya jalan tuan rumah ke panggung agak kocak. Oke Melon, lu ama gua resmi musuhan sekarang, batin gua kesel. MC langsung nyodorin mikrofon ke gua. Murid yang beruntung,
Silakan kenalin diri kamu. Gua narik napas dalam-dalam terus maksain senyum kecut. Gua Max Moore. Bisik-bisik langsung rame di antara penonton. Astaga, dia kan tuan muda palsu yang gak tahu malu itu. Berani banget dia naik ke panggung. Kuping gua rasanya udah ngebul banget. Gua tahu ini ulah orang, melon, lacak sekarang. Bajingan mana yang jebak gua dari belakang? Sistem gercep balas. Tuan, pelakunya ketua OSIS Donald Dunn, dia ngejar Chloe Moore setengah mati tapi ditolak mulu. Harry Moore nemuin dia terus ngarang cerita kalau lu juga naksir Chloe, bikin dia cemburu buta, makanya dia curang. Gua hampir misuh-misuh. Gua naksir Chloe, si brengsek itu nggak mikir dulu apa pas bohong? Sistem, ngingetin gua, secara hukum, lu ama Chloe Moore gak ada hubungan darah. Jadi sah-sah aja dong. Lu sebenarnya mihak siapa sih? Tensi gua langsung naik ke langit. Chloe dengar semua rencana busuk Donald ama Harry. Matanya langsung nunjukin kemarahan. Ngomongin gua di belakang dan bilang Max suka gua? Licik banget, penonton makin bising. Chloe maju selangkah, suaranya nggak kenceng tapi kedengeran jernih banget lewat mic. Lu mau nyanyi lagu apa? Gua langsung nyeletuk, A Little Sweetness. Dia nganggup pelan, ngasih kode ke orang belakang panggung buat siapin lagunya. Gua langsung napas lega, untunglah. Aura dia di sini beda jauh sama sifat aslinya yang kayak ular beracun di rumah, demennya ribut mulu. Ngedenger ini, senyum Chloe langsung kaku. Bocah ini berani ngatain gua, ular beracun, oke, Max, lu mati sekarang. Gua nggak peka sama sekali, cuma ngerasa suhu di panggung mendadak turun drastis beberapa derajat. Pas, musik intro mulai, Chloe buang semua pikirannya dan suara jernihnya mulai berkumandang. Gua narik napas dalam-dalam terus ikutan nyanyi, suara gua agak gemeteran di awal, tapi suara polos gua perlahan bikin penonton yang ribut jadi tenang. Di bawah lampu sorot, mata kita ketemu sekilas, memicu percikan chemistry yang kuat. 3 menit kemudian, duet selesai dengan mulus. Auditorium langsung pecah ama sorakan penonton. Chloe tiba-tiba megang pergelangan tangan gua terus narik gua ke tengah panggung. Gua bingung banget. Serius, kalian pasti paham kepanikan gua sekarang, para serigala di bawah sana bisa-bisa nyabik-cabik gua. Pas denger teriakan batin gua, sudut bibir Chloe naik, kelihatan puas banget kayak abis berhasil ngerjain orang. Tangannya lembut banget dan wangi parfumnya samar-samar masih kecium. Seketika gua ngeblank. Chloe ngeremes pelan pergelangan tangan gua, terus ngelepasin gitu aja seolah nggak ada apa-apa. Tapi kupingnya kelihatan agak merah. Bocah ini berani-beraninya nilai gua dalam hatinya. Rasanya pengen gua tabok aja. Dia tetap senyum manis, tapi otaknya udah mikirin cara buat nyiksa gua. Nanti, kita berdua bungkuk ke penonton. Gua udah siap-siap mau kabur, tapi Chloe lebih cepet. Dia narik lengan baju gua dan nyeret gua. Kakak kelima, pelan-pelan, dong. Mau dibawa kemana gua? Dia nggak jawab, malah langsung nyeret gua ke belakang panggung. Pas dia balik badan, bibirnya senyum nakal. Entar, anak OSIS mau ngadain pesta privat. Lu harus ikut gua. Gua langsung geleng-geleng kepala kenceng banget. Gak mau ah, Kak. Gua kan baru masuk, Universitas Jiangchung. Gak ada yang gua kenal. Udah malam juga, gak enak ganggu yang lain. Chloe senyum tipis, suaranya mendadak kedengeran sedih. Dah semuanya, selamat bersenang-senang. Muka dia kelihatan kecewa banget, dan suaranya langsung melembut beberapa tingkat. Adik keenam, walau dulu kita jarang ngobrol, kita kan udah tinggal bareng 18 tahun. Sekarang sesekolah lagi. Kakak cuma mau ngenalin lu ke beberapa orang, masa nggak mau sih, gitu doang. Gua muter bola mata dalam hati. Mau bikin gua ngerasa bersalah pakai kartu keluarga? Gak mempan. Pas gua baru mau mangap buat nolak, Chloe mendadak dongak. 500.000, mata gua langsung melotot gila. Jujur, kalian juga bakal kaget denger nominal segede itu, dana kabur gua langsung aman. Siapa sangka kakak kelima ini tambang emas berjalan? Beberapa kali lagi dapat ginian, gua bisa kabur jauh-jauh deh. Haha. Sistem langsung bunyi. Selamat buat, Tuan karena berhasil dapat 500.000 buat dana kabur. Ngeliat muka matre gua, Chloe muter bola matanya kenceng banget dalam hati. Anak ini emang, maruk duit banget, gak ketulung lagi. Gua langsung masang senyum penjilat maksimal. Deal, kakak kelima. Lu emang kakak kandung gua yang paling top. Kasih aja, tugasnya, gua jamin beres. Tepat di saat itu, Donald Dunn keluar dari belakang panggung. Pas ngeliat gua lagi caper ke Chloe, rasa cemburunya langsung memuncak. Dia nyamperin sambil teriak, Chloe, ini pesta OSIS privat. Biarpun dia adek lu, apa pantas bawa orang luar masuk? Chloe ngejawab dingin, urusan gua bukan urusan lu, Donald. Dan gua saranin lu berhenti main licik di belakang orang lain. Abis ngomong gitu, dia langsung narik gua keluar dari sana. Donald ngeliatin kita pergi dengan muka pucat pasti nahan emosi. Chloe tahu, duet itu ulah gua, mustahil. Si Max pasti udah ngejelekin gua di depan Chloe. Awas lu Max. Nah, petualangan kita bareng Max baru aja dimulai. Sini merapat, kita lihat si Chloe pas buka pintu resto ini. Gila. Ada cewek body Spanyol langsung meluk erat si Chloe sambil teriak. Akhirnya lu datang juga, capek gue nungguin. Chloe cuma jawab santai, iya nih macet di jalan. Sementara gue melongo ngeliat keseksian tuh cewek, gila.
Bodi kakak kelas ini beneran mulus banget. Bikin mata seger. Tapi Chloe sadar pikiran mesum gue, terus langsung nyikut rusuk gue kenceng banget. Aduh, kakak kelima, kenapa sih pekik gue kesakitan? Tapi dia cuek bebek dan langsung ngenalin gue. Mia, kenalin ini adik gue, namanya Max. Adik keenam, dan ini sahabat sekaligus teman sekamar gue, Mia. Mia ngomong manja sambil merhatiin gue dari atas sampai bawah dengan tatapan super penasaran. Oh, jadi lu, lulusan terbaik Jeongcheon itu ya? Gue udah denger banyak soal lu. Salam kenal Kak Mia, sahut gue sambil senyum terpaksa. Di meja sebelah, si Harry ngeliatin, kami dengan muka merah pada menahan amarah gila-gilaan. Kenapa sih? Gue kan keturunan asli keluarga Moore. Kenapa kakak kelima cuma peduli sama cowok palsu itu? Awas aja kalau lu ngeremehin gue, rasain nih kado spesial yang udah gue siapin. Dia nunduk sambil senyum licik nan gelap. Sialnya, gue bisa ngerasain niat busuknya itu dan langsung nyindir. Wah, ada adik gue tersayang, Harry. Ngapain lu di sini? Bukannya ini acara internal OSIS ya? Lu udah jadi anggota inti kah? Cepet banget naiknya, ngalahin roket aja. Disindir begitu, muka Harry langsung pucat keijauan sambil nahan geram setengah mati. Donald Dunn langsung gercep menengahi keadaan. Ini cuma salah paham kok. Harry itu berbakat banget dan pengen masuk OSIS. Jadi gua ajak dia ke sini, buat cari relasi biar gampang kerja sama ke depannya. Gua pura-pura kaget dan bilang, oh jadi dia booking jatah duluan toh. Paham gua. Bibir Donald langsung gemetar sedangkan Harry gemeteran saking marahnya. Chloe akhirnya bersuara dingin, sudahlah cukup. Semua udah kumpulkan, ayo duduk. Mereka pun nurut dan cari tempat duduk masing-masing. Suasana emang canggung dan tegang parah, tapi perhatikan baik-baik nih si Derek yang duduk tenang di sebelah gua sambil makan. Dia lahap banget makan bebek panggang sampai pipi gembilnya berseri-seri. Max, bebek panggang ini enak gila. Kulitnya garing, dagingnya empuk, harumnya bikin melayang. Gue sampai mau pingsan saking enaknya, lanjut dia sambil comot potongan gede lagi. Gue langsung ngeliatin dia sambil ngeledek. Weh gendut, body lu udah lebar masih aja makannya barbar. Awas ya, entar kursi lu patah baru tahu rasa. Santai kali. Ini cuma buat pemanasan lambung doang, gumam Derek dengan mulut penuh makanan. Tiba-tiba terdengar suara ejekan, dari si Joey, kacungnya Donald. Dasar orang udik. Kayak nggak pernah makan enak aja lu. Derek langsung berhenti ngunyah, dan ngelempar sumpitnya ke atas, meja makan. Lu bilang siapa yang udik hah? Suasana ruangan langsung hening seketika. Joey yang barusan ngejek malah mandang remeh bodi raksasa si Derek. Siapa lagi kalau bukan yang makannya kayak babi hutan? Gak ngerti bahasa manusia ya lu? Coba ngomong sekali lagi. Tantang Derek sambil ngegulung lengan, bajunya dan nunjukin tinju segede panci. Sekai gue hantam, lu bakal nempel di tembok kayak poster dan gak bakal ada yang bisa nyopot lu. Joey langsung, kena mental, sampai mukanya pucat tak bisa berkata-kata. Donald Dunn pun langsung berlagak jadi juru damai. Bro Derek, udahlah jangan emosi. Joey emang asal, ngomong aja kalau bicara. Gua minta maaf atas nama dia ya, jangan dimasukin ke hati. Derek mendengus kasar, Pak Ketua Donald sopan amat sih, tapi, hati gue ini lapang kok. Gue nggak bakal dendam sama sampah kayak dia, bikin turun kasta aja. Muka Joey langsung merah padam, dia hampir aja meledak. Tapi Donald keburu bentak, Joey, duduk lu. Dia pun duduk terpaksa sambil melotot tajam ke Derek. Sementara itu, Mia berbisik manja ke Chloe dengan mata berbinar. Chloe, adik lu beda banget ya sama gosip tuan muda palsu yang jahat di grup obrolan. Ternyata cowok ganteng ini punya nyali juga. Grup obrolan apaan? Chloe ngerutin dahi. Mia langsung nunjukin layar ponselnya yang isinya lagi ngejelek-jelekin nama gua habis-habisan. Grup ini sebenarnya, pasti kita nggak nyangka kan? Grup nyari anggota baru malah bahas adik lu yang ganteng dan jenius ini. Deketin dia sekarang bakal untung nanti. Melihat isi chat yang ngehina gue, muka Chloe langsung masam. Jangan coba-coba deketin dia deh. Lah kenapa emangnya? Tanya Mia sambil kedip-kedip bingung. Biasanya lu nggak pernah peduli sama dia. Kenapa sekarang malah protektif kayak induk ayam begini sih? Berisik lu. Chloe langsung nyentil jidat temennya itu. Pokoknya dia nggak boleh disentuh, jauhin dia. Ah masa sih, jangan-jangan lu suka ya sama dia? Mia senyum nakal ngegoda Chloe yang mukanya mulai memerah. Gue suka sama bocah tengil itu, mimpi kali lu. Terus kenapa gue nggak boleh gebet dia? Kasih alesan dong. Chloe gelagapan dan langsung ngarang bebas. Soalnya lu bukan tipenya dia, lu tuh terlalu berisik. Ah bohong banget lu. Obrolan bisik-bisik dua cewek cantik ini kelihatan kontras banget sama ketegangan di meja sebelah. Sementara gue malah asik rebutan makanan bareng Derek tanpa peduli sekitar. Tapi tiba-tiba saja, Harry dan Donald saling melempar kode rahasia. Donald pun berdiri perlahan sambil bawa 2 gelas penuh anggur merah, lalu dia jalan santai ngedeketin Chloe yang lagi duduk manis. Chloe, maaf ya soal salah paham di belakang panggung tadi. Gue beneran minta maaf sekarang. Chloe meliriknya sekilas sambil mikir kalau dia emang rekan OSISnya. Dia juga biasanya kerja beneran, jadi kesannya nggak buruk-buruk amat. Sempat ragu sebentar, Chloe akhirnya ngambil gelas itu dan menjawab dengan nada datar. Yang lalu biarlah berlalu. Dia pun cheers lalu menenggak semuanya.
Gue yang lagi asik ngegerogotin iga babi langsung ngelirik curiga ke arah mereka berdua. Gue nanya ke sistem, "Oi Melon, trik licik apa lagi nih yang dimainin Donald? Jebakan cinta?" Sistem langsung bunyiin alarm bahaya merah menyala ke gue. "Tuan rumah, minuman itu udah dikasih obat bius." Chloe masuk perangkap kotor mereka. Gue hampir aja tersedak. Sialan, pantesan aja mereka senyum mesum begitu. Tapi kalau begitu, apa gue buntutin aja ya biar bisa nonton live streaming gratis? Sistem langsung menghela napas. Tolong buang jauh-jauh pikiran sesat itu. Saat hawa panas mulai menjalar di tubuhnya, Chloe menjerit dalam hati. Sialan si Max itu tahu tapi diam aja. Malah mau nonton live streaming segala. Mati lu Max. Sadar harus cabut sekarang juga, dia coba buat berdiri tapi kakinya lemes banget dan pipinya memerah panas. Pas ngelihat efek obatnya mulai bekerja, Donald langsung gercep megang tangannya. "Chloe, lu kenapa? Kurang sehat ya? Sini biar gue bantu istirahat." "Pergi lu." Dengan sisa tenaga, Chloe langsung mendorongnya menjauh dan kabur keluar ruangan. Donald pura-pura panik dan ngejar dia dengan mata mesum. "Wah, kalian harus ikutin terus kisah gila ini buat lihat kelanjutannya. Gila sih, kalian harus dengerin kelanjutan kisah kocak ini." Mia langsung sadar ada yang gak beres, dan ngejar mereka pakai sisa tenaga terakhirnya. Sambil nahan setengah sadar, Chloe lari sempoyongan ke belakang panggung pesta. Tangannya gemeteran pas ngambil HP buat nelpon gua, minta diselamatin sekarang juga. Dia teriak minta tolong ke belakang panggung sambil nawarin $500.000. Gua langsung histeris dengar duit segede itu dan janji bakal nyampe dalam semenit. Dasar bocah gila duit. Chloe pengen nangis denger telepon diputus. Badannya panas membara dan kesakitan pas dia nyender lemes di dinding restoran yang dingin banget. Gua langsung narik Derek yang masih sibuk ngunyah ayam goreng. Gua suruh dia stop makan karena ada urusan darurat, padahal dia masih pengen lanjut makan. Gua teriak kalau kak kelima dicekokin obat sama Donald Dun. Derek langsung ngamuk gila-gilaan, berani-beraninya bajingan itu nyentuh Dewi pujaan hatinya. Katanya dia bakal cincang tuh orang jadi daging giling. Si gendut langsung lari kencang banget kayak roket sambil nyeret gua keluar dari restoran. Pas keluar, kita langsung papasan sama Mia yang lagi panik. "Nah, siap-siap ya, kita bakal lihat apa yang terjadi pas gua dobrak pintu belakang panggung." Kita bertiga langsung melongo parah pas lihat Chloe lagi meringkuk di pojokan dengan mata sayu, muka merah padam, dan nafasnya yang beneran memburu banget. Dia narik-narik rahnya dengan muka linglung. Gua lihat itu langsung ikutan salting dan jantungan, apalagi si Derek yang matanya udah mau copot. Mulutnya mangap lebar sampai mau ngiler. Mia langsung teriak nyuruh kita berdua keluar sekarang juga. Gua sama Derek pun langsung ngibrit tanpa mikir lagi. Kita nyender di tembok koridor sambil ngos-ngosan gila dengan muka memerah. Di dalam, Mia kesusahan nopang Chloe sambil benerin bajunya yang berantakan. Dia manggiling kita buat bantu. Mia langsung nyuruh gua gendong Chloe sementara dia nyari taksi. Kepala gua langsung pusing, masa gua harus gendong cewek seagresif ini? Gua kan masih polos banget, mana kuat nahan godaan. Mia langsung marah dan maksa gua cepetan gendong karena kondisinya udah bener-bener darurat banget. Cuma lu cowok yang bisa diandalkan sekarang, gua pun terpaksa ngegendong Chloe ke punggung. Gua lempar kunci mobil ke Derek dan suruh dia ambil mobil gua. Bawa mobil kulinan gua cepetan. Derek sempat bengong denger nama mobil mewah itu, tapi langsung gercep lari sekencang angin ke parkiran. Gua gendong Chloe yang terus meliuk-liuk di punggung gua sambil lari kesetanan ke gerbang sekolah. Sumpah, perjalanan ini bener-bener siksaan yang nikmat. Dia meluk gua erat banget sambil ngigo karena badannya panas tinggi. Mukanya yang membara terus ditempelin ke leher gua sambil komat kamit gak jelas. Muka gua rasanya mateng banget saking panasnya, mana kaki udah mulai lemes. Mia malah ketawa ketiwi di sebelah gua yang rasanya pengen nangis. Gua minta Mia buat narik kepala Chloe dari leher gua karena gua udah gak kuat lagi menahan cobaan seberat ini di sepanjang jalan. Tapi usaha Mia sia-sia. Begitu sampai parkiran, gua langsung masukin Chloe ke jok belakang mobil dan suruh Derek tancap gas ke rumah sakit terdekat. Derek langsung injak gas dalam-dalam dan mobil mewah itu langsung melesat kencang menuju rumah sakit yang berada di dekat Universitas Gyeongchung. Dokter langsung ngasih obat penawar dan penenang buat Chloe. Dia akhirnya tidur pules, meski dahinya masih mengkerut kayak lagi kesel di alam mimpi. Gua suruh Mia sama Derek balik duluan biar gua yang jagain kak kelima. Kalian pasti mikir gua mau macem-macem kan? Mia juga curiga gitu loh. Dia nanya setengah ngeledek apa gua beneran cuma mau jagain, atau lagi nunggu dia pules biar bisa ngelakuin hal yang aneh-aneh. Gua langsung sumpah demi langit dan bumi kalau gua ini cowok baik-baik yang gak bakal tega manfaatin cewek dalam kondisi bahaya kayak gini. Tapi dalam hati gua lagi ngitung duit. Jelaslah gua gak berani macem-macem, kan uang $500.000 belum ditransfer ke rekening gua. Gak boleh bikin bos marah dong. Pas kamar udah sepi, gua mandangin Chloe yang lagi tidur nyenyak. Emang kudu diakui dia cantik banget sih. Gua megang bekas gigitan di muka gua. Kak kelima ini beneran galak banget kayak macan, hampir aja ngerusak ketampanan gua yang hakiki ini. Bayangin dapat $500.000 bikin gua senyum sendiri. Karena kecapekan, gua akhirnya ketiduran di samping ranjangnya sampai jam 7 pagi. Pas Chloe bangun, ingatan semalam langsung berputar di otaknya. Dia inget banget gimana dia meluk gua erat banget dan tangannya mulai liar kemana-mana. Dia bahkan nyium muka gua dengan beringas. Mukanya langsung merah padam karena malu banget sampai dia buru-buru nutupin kepalanya pakai selimut rumah sakit. Dia nyesel banget udah bersikap memalukan di depan adik keenamnya sendiri. Di saat dia lagi pusing mikirin cara ngadepin gua, tiba-tiba ada ketukan pintu. Gua langsung kebangun dan bukain pintu.
Ternyata di luar ada Derek sama Mia yang datang bawain sarapan buat kita berdua pagi ini. Mia langsung ngeliatin Chloe dengan tatapan ngeledek sambil nanya gimana keadaannya sekarang setelah kejadian heboh luar biasa yang terjadi semalam. Chloe berusaha tetap tenang meskipun mukanya udah kayak kepiting rebus. Derek langsung nyenggol gua sambil bisikin muka merona sang primadona kampus. Gua balas bisik kalau dia pasti lagi keinget momen beringasnya semalam pas nyiksa gua habis-habisan selama perjalanan ke rumah sakit. Dalam hati gua ngerasa bangga banget jadi cowok budiman yang bisa jaga kesucian diri. Coba kalau ketemu cowok bajingan kayak si Donald Dunn. Bisa kacau urusannya. Tapi Chloe yang bisa denger isi pikiran gua langsung naik pitam dan mukanya makin memerah padam. Dia gigit gigi saking keselnya karena gua yang dapat untung malah berlagak sok suci dan berani-beraninya ngejek dia kayak gitu. Sialnya, sistem malah ikutan nimbrung ngingetin soal dana kabur $500.000 yang belum ditransfer. Gua pun langsung pasang muka ramah. Gua langsung deketin ranjangnya sambil nagih janji manis semalam tentang uang $500.000 itu dengan senyuman super lebar. Chloe yang lihat mata duitan gua langsung emosi jiwa tapi tetap janji bakal segera ngirim duit itu ke rekening gua. Gua seneng banget dan muji dia setinggi langit. Bodoh amat sama tatapan matanya yang kayak mau ngebunuh gua sekarang juga. Nah, kalian dan gua pasti tahu kalau suasananya makin gila sekarang. Makanya Mia langsung gercep jadi penengah sebelum semuanya meledak berantakan. Yo, kita mulai aja petualangan gila ini. Sarapan dulu cuy. Si Chloe baru bangun dan butuh asupan. Dia langsung nyamber bakpao terus gigit brutal. Habis makan, dokter bilang dia aman dan boleh pulang. Tiba-tiba, HP gua bunyi. SMS dari nyokap, Sarah. Katanya malam ini ulang tahun si Chloe. Semua wajib pulang tepat waktu tanpa alasan. Ulang tahun kakak kelima? Gua langsung ngeblank. Tiba-tiba sistem ngingetin, jangan lupa kado ulang tahunnya. Kado? Hati gua dingin banget kayak es batu. Gua langsung nyari alasan murah meriah. Lagian ngapain ngasih kado mahal? Yang penting kan niatnya, kalau diukur pakai duit, apa masih tulus namanya? Chloe ngeliat gue fokus ke HP, kayaknya dia mulai ngarep. Apa bocah ini tahu hari ultah gue? Apa dia nyiapin kejutan? Tapi begitu dengar monolog batin gue yang pelit setengah mati, harapannya langsung hancur. Dia ngamuk dan langsung mau pergi. Buset, buru-buru amat, mau reinkarnasi ya? Gue garuk kepala terus noleh ke Derek. Buruan anterin cewek-cewek ini balik ke kampus. Hati-hati di jalan ya, gue masih ada urusan lain. Tenang aja bro. Gua bakal lewati gunung pedang dan lautan api demi ngelindungin sang dewi. Derek nepuk dadanya mantap. Dia langsung ngejar mereka. Pas keluar gerbang rumah sakit, gua lemes di taman sambil jambak rambut frustrasi. Milan, tolong gua dong. Kakak kelima sukanya apa sih? Jangan kasih saran gak berguna. Gue butuh yang murah tapi unik. Sistem jawab pelan. Host, si Chloe Moore itu punya hobi rahasia, dia demen balapan liar. Malah dia megang rekor lap tercepat di jalanan gunung dekat Universitas Jungchung. Karena lo udah nyelesain misi rahasia ngelindungin Dewi, sistem bakal buka hadiahnya. Misi berikutnya bakal ngasih hadiah mobil langka dunia, Bugatti Veyron warna ungu. Jantung gue langsung jedak-jeduk gak karuan denger hadiah gokil itu. Tapi tunggu, jangan seneng dulu. Si Milan langsung nyiram air es ke muka gue. Mobil ini cuma bisa dikemudikan Chloe karena ada kunci deteksi DNA. Sialan banget, gue emosi jiwa. Bercanda lo? Gue taruhan nyawa jalanin misi tapi malah jadi babu kakak kelima? Sistem ngebujuk, tenang bro. Pikirin duit $1 miliar itu. Bayangin gimana bersyukurnya Chloe nanti. Posisi lo di keluarga Moore pasti langsung meroket tajam. Demi duit melimpah, gue tarik napas dalam-dalam biar emosi gue reda. Oke, lo menang. Apa misinya? Sistem jawab girang. Gampang banget. Pergi ke kantor pusat Moore Group dan anterin bekel masakan rumah buat si kakak tertua, Olivia. Dia lagi lembur di sana. Pas dia makan, lo harus ngomong gini dengan tulus. Kakak tertua, si brengsek Felix itu kayaknya udah bosen hidup deh. Nanti kalau ada bajingan lain yang berani bikin kakak kesel, bilang aja ke gue. Gue, adik enamu ini, emang gak punya bakat hebat sih, tapi gue jamin bakal langsung telepon polisi 113. Terus kita nyari tempat yang sinyal wifi-nya kencang biar bisa kabur secara profesional dan aman. Dijamin aman dan murah meriah. Gimana? Gue melongo. Milan, lo mau gue nenangin dia apa malah mau ngirim gue ke liang kubur sih? Sistem malah nyumpah. Tenang aja, sistem udah ngitung semuanya. Di situasi kayak gini, dialog barusan bakal mempan banget buat Olivia. Tingkat keberhasilannya 99,9%. Gue menghela napas pasrah, terus berdiri sok gagah berani bak pahlawan. Bodoh amat dah kalau mati. Demi hadiah ultah kakak kelima, gue bakal nekat. Sementara itu, si Derek bawa mobil kulinan mulus banget sampai gerbang Universitas Jeongchung. Begitu Chloe dan Mia turun, si Donald Dunn langsung ngehadang jalan mereka. Lo nggak apa-apa kan? Semalam muka lu pucat banget, gue khawatir parah. Mia langsung motong omongan dia pakai nada suara yang super sinis. Kalian pasti udah bisa nebak lanjutannya kan? Ketua Donald. Gak usah lebay deh. Chloe baik-baik aja kok, semalaman dijagain sama Max dengan sangat romantis. Apa? Lo sama Max semalaman berduaan? Muka Donald langsung gosong saking keselnya. Lo gak diapa-apain kan sama dia? Ngeliat akting sok peduli itu, Chloe enek. Donald Dunn, dia itu adik gue sendiri. Lo udah kelewatan batas ya?
Chloe langsung narik Mia dan jalan masuk ke area kampus tanpa peduli. Donald matung di tempat dengan muka pucat pasi. Semalaman dijagain adiknya, mereka kan gak sedarah. Cowok sama cewek berduaan, jangan-jangan Chloe udah diapa-apain lagi, kalau ada Mia sih harusnya aman. Tapi mobil kalinan itu punya si brengsek itu. Donald makin panik dan cemburu setengah mati. Akhirnya dia pergi sambil marah-marah. Sementara itu di rumah, gua langsung ngubek-ubek kulkas dan ngeluarin bahan makanan kayak ayam kampung dan iga sapi segar. Menu hari ini adalah ayam kukus daun bawang, iga asam manis, sama sup telur tomat. Kombinasi rasa asin dan manis yang gizinya dijamin seimbang banget. Gue potong ayamnya, gue bumbuin, terus mulai masak di atas kompor. Gila, aroma masakannya yang super wangi langsung terbang sampai ke lantai 3 rumah. Penelope sama Stella langsung kecium baunya berbarengan. Kakak ketiga, lo cium bau itu ga? Wangi banget anjir, beda jauh sama masakan koki kita biasanya. Penelope naruh barangnya terus narik napas dalam-dalam. Beneran wangi banget, yuk kita lihat ke bawah. Kedua kakak itu langsung ngendap-ngendap ke dapur bawah. Di sana mereka ngeliat gua yang lagi ngebelakangin mereka sambil asik numis makanan di wajan. Stella yang udah ngiler langsung jalan jinjit mendekat. Astaga, wangi gila si ini, mana tahan gue. Kaget setengah mati, wajan gua hampir lepas. Pas gua balik badan, ternyata ada Penelope sama Stella. Kakak ketiga, kakak keempat, kalian ngapain di sini? Nggak apa-apa kok, mereka salting abis. Penelope gercep bilang mau bantuin bawa makanan itu. Stella nggak mau kalah dan nawarin bantuan juga. Oke deh, gue langsung packing makanannya ke dalam kotak bekel termal khusus buat kakak tertua kita. Pas piring ditaruh, Penelope gercep nyolong sepotong ayam terus dimakan. Matanya langsung berbinar-binar. Stella, cobain deh, rasanya gokil dan enak parah cuy. Stella ikut nyicipin dan langsung kelihatan seneng banget. Begitu gue kelar packing bekel dan duduk, gue shock berat ngeliat pemandangan di depan mata. Dua kakak gue yang biasanya anggun dan berkelas, sekarang malah makan kayak macan kelaparan yang lagi nerekam mangsa. Sumpah, sumpit mereka gerak secepat kilat. Waduh, kalau gini terus gue nggak bakal kebagian kuah supnya sekalipun. Merasa terancam, gue langsung ambil sumpit dan ikutan perang makanan di meja makan. 3 pasang sumpit beradu seru di atas meja. Ruangan cuma dipenuhi suara kunyahan dan kepuasan mereka. Akhirnya kenyang bego, Penelope sama Stella langsung terpapar. Mereka rebahan di sofa dengan muka merah kenyang. Kalian tahu kan rasanya kenyang nikmat? Gue bersendawa, ambil bekal, lalu jalan keluar. 20 menit kemudian, gue udah sampai di lantai atas Moore Group. Pas gue intip dari celah pintu, ada cewek karismatik lagi dengerin laporan bisnis tentang Foster Group. Sini merapat, lo bakal lihat bos cewek paling sangar yang pernah ada. Si Olivia ini dingin banget pas nolak musuhnya yang memohon di telepon. Sikat saja mereka sampai habis, teriak gue dalam hati. Melon, siapa sih cewek cakep ini? Auranya gila, beneran spek bidadari. Sistem langsung nyaut, woi hapus liur lo, itu Yvonne, kepala sekretarisnya yang super jenius. Dengar kata sekretaris, mata gue langsung ijo. Asik nih, sekretaris idaman banget. Kalau gue berhasil kabur nanti, wajib banget rekrut sekretaris kayak dia. Sialnya pikiran mesum gue malah kedengaran sama Olivia. Tangannya langsung kaku, pulpennya berhenti bergerak. Tatapannya yang setajam silet langsung mengarah ke pintu, tepat ke arah gue yang lagi ngintip sambil nungging. Pas mata kita ketemu, gue langsung jantungan. Mampus gue. Tatapan kakak tertua gue ini beneran kayak mau ngebunuh orang. Sistem langsung ngingetin, santai host, lo kan cuma mau nganter makan siang, sekaligus nyelesain misi. Orang bener mah gak usah takut setan. Bener juga, gue kan kesini niat baik. Takut apaan coba? Sambil busungin dada, gue pasang senyum sok polos, lalu gue dorong pintu kacanya. Olivia langsung nyuruh Yvonne, kamu bisa keluar dulu. Baik, Presiden Moore. Yvonne mengangguk dan jalan keluar, dengan sangat anggun ngelewatin gue. Mata gue nggak berkedip ngeliatin body aduhainya. Gue senyum cengengesan sampai pintu beneran ketutup rapat. Sudah puas. Ngeliatnya? Suara dingin Olivia langsung ngebangunin gue dari lamunan. Belum, maksudnya, nggak kok. Hehe, enggak. Jawab gue ngasal sambil buru-buru geleng kepala. Enggak kok kak, lo salah paham. Gue ini cowok baik-baik, nggak mungkin berani macem-macem. Urat dahi Olivia langsung menonjol kesal sambil gigit gigi. Perhatiin deh, di sini gue langsung pasang muka paling melas sambil naruh rantang makanan di mejanya. Gue harus bisa ngambil hatinya sekarang. Kakak kan lagi capek banget gara-gara si bajingan Felix sampai nggak sempat makan. Sebagai adik yang baik hati tentu saja gue khawatir. Makanya gue masak sendiri, beberapa menu rumahan biar kakak bisa coba. Ini bentuk perhatian tulus dari gue. Gue gosok-gosok tangan dengan mata penuh harap. Olivia langsung mengernyit curiga. Dia masak sendiri? Perhatian? Bocah ini lagi ngerencanain apaan sih? Meski dia bisa dengar pikiran gue soal misi, kata perhatian itu tetap kedengaran mencurigakan banget. Bila keluar dari mulut playboy kayak gue. Makanannya udah diantar, sekarang lo pergi, usirnya dingin. Tunggu dulu kak, gue langsung berdehem, biar dramatis. Gue pasang nada bicara penuh emosi. Kak, bajingan Felix itu beneran cari mati. Kedepannya, kalau ada cowok brengsek lain yang berani bikin kakak marah, bilang aja, adekmu yang keenam ini emang gak punya bakat, tapi gue jamin bakal langsung telepon 113 terus nyari tempat yang sinyal wifi-nya kenceng, biar kita bisa kabur bareng secara profesional.
Dijamin aman dan ramah di kantong. Gimana menurut kakak? Begitu gue kelar ngomong, mendadak ruangan langsung hening. Olivia mijat pelipisnya yang pusing. Ya sudahlah, gua hargai niat baik lo. Kalau nggak ada urusan lagi, pergi sana. Sip kak, makan yang kenyang ya, gue cabut. Gue langsung ngacir secepat kilat sambil teriak girang dalam hati. Misi kelar, mantap. Melon, mana nih mobil Bugatti kakak kelima, buruan gue mau lihat. Sistem jawab, misi sukses. Hadiah udah dikirim ke ruang virtual dan siap dimunculin kapan aja. Dengar langkah kaki gue menjauh, Olivia cuma bisa menghela napas. Dia natap rantang makanannya dengan ragu, apa bocah ini beneran bisa masak? Pas tutupnya dibuka, aroma super lezat langsung merebak bikin perutnya bunyi keroncongan. Sambil penasaran, dia ambil sendok terus nyicipin ayam kukusnya sedikit. Matanya langsung membelalak kaget. Rasanya beneran kerasa familiar tapi juga asing. Familiar karena rasanya yang bikin hangat, tapi asing karena ini buatan adik playboynya. 10 menit kemudian, supnya habis tak bersisa dan dia bengong, melihat wadah kosong itu. Adik keenam ternyata jago nyembunyiin bakatnya. Dengan keahlian masak gila ini, dia layak jadi koki master. Malam ini kan ulang tahun kakak kelima. Malam ulang tahun kakak kelima bakal seru banget. Tapi pas gue keluar gedung, sistem langsung ngasih peringatan bahaya ada 7 target tangguh mendekat. Lokasinya di kiri belakang, tapi sistem bilang gue bisa babat mereka dengan gampang. Nah guys, kira-kira siapa nih musuh yang cari mati sama gue? Gue langsung berhenti berjalan. Waktunya pemanasan nih. Pura-pura nggak tahu apa-apa, gue belok ke gang sepi. 7 orang langsung ngepung gue dari depan belakang. Gue ngeliat 2 orang pakai topeng plastik murahan di barisan belakang. Sumpah, gue hampir ngakak. Dikira gue nggak bakal ngenalin muka bego mereka apa, gaya sok kerennya Donald Dunn dan gelagat pengecutnya Harry bener-bener kelihatan jelas. Mau jadi abu pun gue tetap tahu. Yo, Donald sama adikku tersayang Harry, hari ini panas banget loh, gak gerah apa pakai topeng plastik begitu. Lepas aja deh, aura ampas kalian itu mencolok banget, percuma ditutup-tutupin. Harry langsung gemeteran natap Donald. Bos, kita ketahuan nih, gimana dong? Donald yang murka langsung ngelepas topengnya dengan kasar. Kalau ketahuan emang kenapa, kita menang jumlah, habisi dia. Dia lalu ngebentak gue, Max, lo apain Chloe semalam? Gue cuma ngorek kuping sambil pasang muka ngejek. Semalam ya? Iya sih, gue emang bareng kakak kelima, kita ngapain aja ya? Hahaha. Gue ngomong sambil senyum licik. Coba tebak, kalau cowok sama cewek berduaan di kamar ngapain? Ya begitulah, kurang ajar lo, Donald langsung teriak histeris. Serang dia, patahin kakinya. Harry juga ikutan nyuruh 5 preman bayaran mereka buat maju menghajar gue. 5 orang itu senyum licik sambil ngayunin tongkat pemukul mereka. Rasakan ini bocah. Gue langsung menghindar dari ayunan pertama dan ngasih tendangan telak pas di perutnya. Preman itu teriak kesakitan sambil guling-guling di tanah dengan muka pucat. Donald langsung syok melihat kekuatan gue yang di luar nalar. Sisa 4 preman lainnya sempat ragu karena takut sama aura gue, tapi karena menang jumlah, mereka nekat maju lagi. Pas pertarungan makin memanas, tiba-tiba terdengar teriakan cewek dari ujung gang. Berhenti. Belum sempat gue lihat siapa orangnya, pandangan gue langsung kabur dan punggung gue dibanting ke tanah. Benda besi dingin langsung nempel di leher belakang gue. Polisi. Semuanya angkat tangan dan jongkok di tempat. Jangan bergerak. Donald dan para preman langsung, gemetar ketakutan lalu buru-buru jongkok sambil megang kepala mereka. Menahan rasa sakit di punggung, gue coba pasang senyum paling ramah ke Polwan itu. Kak Polwan, ini cuma salah paham kok, mereka duluan yang nyerang gue tadi. Diam, jangan banyak bacot. Pistolnya tetap kokoh mengarah ke kepala gue, pandangan tajamnya menyapu area sekitar. Siap komandan, gue menyerah deh. Dalam hati, gue langsung nanya ke sistem. Melon, siapa nih Polwan cantik berbi? Sistem memproses data, namanya Hazel, detektif Jong Chun CD. Tapi host, dia ini pewaris rahasia keluarga Hazel yang kaya raya. Pantau kelanjutannya bareng gue ya. Nah guys, mari kita ikuti kisah gokil anak orang kaya yang nyamar jadi polisi demi idealisme. Namanya Hazel, sahabat karib dari Olivia, si kakak tertua gahar yang hari ini ada urusan bisnis sama dia. Tapi tunggu, emangnya si kakak tertua ada masalah apa? Jangan-jangan dia bikin ulah terus dipanggil polisi? Pas dengar pikiran gue ini, jantung Hazel langsung copot, tapi dia tetap pasang muka sedingin es. Tiba-tiba sirine polisi meraung. 2 mobil patroli datang dan semua berandalan langsung diangkut ke dalam mobil. Di ruang interogasi, Hazel langsung membentak dengan galak. Siapa namamu? Kakak polisi, aku Max. Gua senyum lebar sambil cari muka. Hapus senyuman konyol itu dari wajahmu. Hazel menggebrak meja keras-keras. Bicara yang jelas. Kamu pikir kamu ada di mana? Gua kaget setengah mati, senyum langsung hilang, lalu buru-buru menceritakan semuanya. Mereka, yang nyerang gue duluan kok. Gue cuma membela diri aja. Hazel langsung mencatat dengan cepat. Oke, laporan sudah saya terima. Kami akan verifikasi dulu. Kalau benar, kamu boleh panggil keluarga buat ngurus jaminan kebebasanmu. Waduh, panggil keluarga, terus gua harus telepon siapa dong? Gua cuma bisa mengeluh dalam hati. Keluarga Moore? Tunggu, si kakak tertua kan baru saja. Gua anterin makan siang enak.
Walau agak berantakan, dia pasti mau dong nyelamatin adiknya. Tapi tiba-tiba sistem malah menyiramkan air es ke kepala gua. Menurut analisis kepribadian, kemungkinan Olivia Moore datang ke kantor polisi untuk menyelamatkanmu itu di bawah 5%. Bersiaplah untuk menginap di dalam sel tahanan malam ini. Sistem sampah lu. Kerjaannya cuma bisa bikin gua susah doang. Gua menggerutu sambil gigit jari. Hazel pura-pura sibuk menulis, tapi mendengar keluhan batin gua, sudut, bibirnya langsung berkedut kali. Nah, perhatikan ini guys. Dia langsung menelepon Olivia dan bilang kalau dia kena masalah di jalan saat mau mampir ke kantornya. Rencana awal mau belanja bareng, tapi di jalan malah ketemu tawuran. Adikmu si Max terlibat di dalamnya. Ada Harry juga. Kami sudah periksa para berandalan itu, ternyata kedua bocah cuma terseret masalah aja. Max baik-baik saja kok. Datang saja buat tanda tangan jaminan lalu bawa dia pulang. Aku segera ke sana, jawab Olivia singkat. Aku akan selesaikan ini dengan cepat, biar kita bisa lanjut belanja sesuai janji. Aku jarang dapat libur nih, kata Hazel. Olivia yang sedang memilih kado ulang tahun untuk Chloe langsung setuju. Oke, sampai ketemu 10 menit lagi. 10 menit kemudian, di lobi kantor polisi, Olivia masuk dengan wajah sangat dingin. Dia melihat gue sedang tiduran santai di kursi, kaki selonjoran, dan asik banget main game di HP. Dia langsung bertanya ke Hazel, katanya si Harry ada di sini juga. Di mana dia? Oh, bocah itu sama Donald, Dun sudah ditebus duluan. Hazel cemberut, tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Mendengar hal itu, mata Olivia langsung berubah sedingin es, lalu dia mengangguk pelan tanpa ekspresi. Donald, Dun dan Harry, gumamnya. Dia langsung berjalan mendekati gua yang masih asyik mabar. Tiba-tiba gua mencium aroma yang sangat familiar. Kok rasanya kenal banget ya sama bau ini? Mirip banget sama bau ruangan si kakak tertua. Belum sempat gue mikir panjang, sebuah tangan mulus langsung menjuer telinga gue dengan tepat sasaran. Aduh, gue langsung meloncat dari kursi sambil berteriak kesakitan. Kakak tertua, pelan-pelan dong. Telingaku bisa copot nih. Olivia akhirnya melepaskan jewerannya dengan wajah super datar. Masih asyik main game? Hah? Ayo pulang. Gue mengelus telinga yang memerah sambil menatapnya dengan muka melas. Dasar iblis berdarah dingin, gak tahu terima kasih banget sih. Padahal gue baru aja ngirimin dia makan siang mewah, tapi sekarang malah dijewer begini. Batin gue ngamuk keras. Kalau dia bukan cewek, udah gue tonjok nih. Sistem pun buru-buru menenangkan kemarahan gue. Tuan, harap tenang. Ingat misinya. Ingat mobil Bugatti, dan ingat uang $1 miliar itu. Tenang gundulmu. Gara-gara misi bodoh dari lu ini, gue berteriak marah dalam hati. Mulai hari ini, gua sama Olivia resmi jadi musuh bebuyutan. Hubungan kita putus. Gua nggak bakal sudi ngomong sepatah kata pun sama dia, gue pun membuang muka dengan ketus demi menunjukkan keseriusan gue. Hazel yang melihat aksi ngambek gue langsung menahan tawa setengah mati. Bocah bernama Max ini benar-benar lawak. Olivia bukannya marah, malah merasa sangat terhibur. Ternyata ngerjain adik cowok seru juga ya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, lalu dia berkata dengan nada dingin, sambil berbalik pergi. Hazel menahan tawa lalu mengikutinya. Jujur ya guys, gue cuma bisa bertahan gengsi selama 3 detik sebelum akhirnya membuntuti mereka sambil lesu, layaknya anak anjing yang kalah telak. 10 menit kemudian, gue selonjoran di kursi belakang mobil dengan muka pucat seperti jiwa yang sudah melayang. Sialnya lagi, si polwan Hazel malah ikut masuk juga ke dalam mobil. Di kursi depan, Olivia dan Hazel asik ngobrol seru soal pekerjaan mereka. Suasananya riang gembira, sedangkan gue cuma jadi manusia transparan di pojokan mobil yang memancarkan aura negatif tingkat dewa. Pas sadar mobilnya nggak jalan ke arah rumah, gue langsung memberanikan diri buat sok ramah. Kakak tertua, Kak Hazel, kita sebenarnya mau kemana sih? Gue baru ingat kalau ada urusan mendesak banget di sekolah. Olivia melirik lewat kaca spion tengah dengan nada mengejek. Bukannya tadi kamu bilang mau cuekin kita, kakak tertua, aku difitnah nih. Teriak gue dengan penuh drama. Mana mungkin aku tega cuekin kakak tertuaku yang sangat kuhormati dan sudah kuanggap seperti ibu kandung sendiri? Kasih sayangku padamu bagai aliran sungai yang tak pernah surut. Hazel pun menoleh sambil tersenyum lebar. Kita mau pergi belanja ke Universal Plaza nih. Dan tentu saja, kamu wajib ikut kami ke sana. Oh ya, jangan panggil Kak Hazel, panggil Hazel aja cukup. Wajah gue langsung murung. Kak Hazel, boleh nggak kalau aku nggak usah ikut, biar aku tunggu di mobil aja, janji nggak bakal keluyuran deh, nggak boleh. Olivia dan Hazel kompak menolak sambil saling melirik dan tersenyum licik. Kalau mau jadi kuli gratisan, minimal sadar diri dong. Mampus deh gue. Dasar kapitalis jahat. Gue pun langsung pasrah di kursi, layaknya ikan asin kering yang sudah kehilangan semua harapan hidup. Begitu sampai di Universal Plaza, kedua wanita itu langsung menyerbu toko perhiasan mewah. Gue yang sama sekali tidak tertarik pada batu berkilau itu cuma bisa bersandar di pilar. Dalam hati gue menggerutu, batu bodoh begini selain cuma pajangan fungsinya apa coba? Emang bisa dimakan atau diminum? Nilainya bahkan kalah berharga dibanding sebungkus mie instan. Hazel yang mendengar batin gue langsung menahan senyum geli di bibirnya.
Dia pun berpura-pura melihat kalung lain untuk menyembunyikannya. Di sisi lain, Olivia menunjuk sebuah cincin. Potongan berlian biru ini sangat bagus, kejernihannya juga oke. Pelayan toko tersenyum ramah. Selera Nona Moore memang luar biasa. Ini koleksi terbaik toko kami, berlian biru kelas atas dari Afrika Selatan. Gua diam-diam mengintip harganya. Lebih dari $500.000 buat batu nggak berguna begini. Kakak tertua sudah gila ya. Mending kasih uang itu ke gue, bisa buat keliling dunia 800 kali dan masih sisa banyak. Olivia yang mendengar batin gue langsung memberikan tatapan tajam sedingin es. Gue pun langsung melemparkan senyum manis penuh kepatuhan. Hazel kemudian mengambil sebuah kalung untuk dicoba. Max, menurutmu bagaimana kalung ini? Gue meliriknya asal-asalan lalu menjawab santai. Bagus kok bagus, kamu pakai apa saja pasti terlihat cantik, Hazel. Tapi dalam hati gue membatin, itu cuma gantungan kaca biasa, bedanya apa sih? Hazel yang mendengarnya langsung kesal setengah mati, sampai wajahnya memerah. Dia pun mengembalikan kalung itu. Dan perjalanan belanja gokil ini bakal makin kacau. Tonton terus kelanjutannya ya. Olivia lalu melirik jam tangannya dan mengajak Hazel pulang. Balik dulu. Hazel ngangguk. Yo, gue mesti cabut ke kantor polisi. Ada laporan numpuk malam ini. Sayang banget gak bisa ikut ngerayain ultah Chloe. Titip salam, selamat ulang tahun ya. Pas abis nurunin Hazel, mobil langsung gas balik ke Villa Moore. Sumpah, lo dan gue pasti bakal ikutan lega dapat kebebasan ini. Beneran bebas akhirnya, tapi gue gak sadar kalau Olivia lagi ngeliatin lewat spion tengah sambil senyum penuh arti yang bikin merinding. Begitu masuk ke Villa Moore, mata Olivia langsung tertuju ke seseorang di ruang tamu. Victoria, lu udah balik? Baru aja lepas jadi kuli belanjaan. Gue langsung ngikutin arah pandangannya dan ngeliat cewek lagi santai rebahan di sofa. Kakak kedua gue, Victoria, masih pakai gaun malam, kayaknya buru-buru balik tanpa sempat ganti baju dulu. Hai, kakak tertua, baru mendarat nih. Victoria berdiri sambil senyum manis banget. Terus matanya langsung beralih ke gue yang lagi bawa tumpukan kantong belanjaan. Pas tatapan kita ketemu, gue langsung kaku. Gila, kaget banget gue. Apa ini kakak kedua yang legendaris itu? Aktris dan penyanyi papan atas Victoria, Moore? Sistem langsung nyaut, tuan rumah, santai aja. Bener, dia Victoria Moore, kakak kedua lu, idola top. Padahal kakak yang lain udah ngasih tahu dia, tapi dengar suara batin gua yang aneh tetep bikin dia kaget sekaligus geli. Gila sih, superstar beneran ada di depan mata. Kesempatan langka banget nih. Gue harus jabat tangannya biar bisa gue pamerin seumur hidup. Tanpa ragu, gue langsung samperin dan berlutut satu kaki. Kakak kedua, pesonamu beneran cetar membahana. Bisa ketemu hari ini tuh rezeki nomplok tiada tara. Boleh nggak gue dapat kehormatan buat jabat tangan kakak sebagai kenang-kenangan terindah? Ruang tamu langsung hening total. Nah, perhatiin baik-baik reaksi empat bersaudara yang nahan tawa ngeliat akting lebay gue ini. Kocak abis, Victoria sendiri kaget ngeliat aksi hiperaktif gue. Apa bocah aneh ini beneran adik yang dulu pendiam dan murung itu? Kayak kesurupan, dia langsung ngulurin tangannya. Gue sambar erat-erat dan langsung gue guncang heboh. Gila, gue lagi megang tangan superstar. Lembut banget coy. Hidup gue rasanya udah lengkap. Sistem, ngasih peringatan, tuan rumah, buruan stop aksi norak lu, jaga wibawa dong. Dengar kata norak, Victoria langsung gak kuat nahan tawa geli. Akhirnya gue, lepasin dengan berat hati terus berdiri. Pas ngeliat Donald Dunn lagi mojok, senyum gue langsung hilang seketika. Gue angkat dagu dan bilang, oh, ternyata ada, Tuan Presiden Donald yang terhormat. Malam ini kan makan malam pribadi keluarga Moore. Lu nongol di sini agak gak tahu diri gak sih? Muka Donald langsung tegang. Sebelum dia sempat ngeles, si Harry langsung motong. Kak, Presiden Donald kesini buat minta maaf ke kakak kelima. Dia tahu dia salah. Ibu, sama ayah udah izinin dia buat tinggal. Gua ngeliat dia dengan tatapan jijik. Oh, udah kelar minta maafnya, dan acara ultahnya kan bentar lagi mulai. Presiden Donald, udah malam nih, silakan angkat kaki deh. Muka Donald langsung merah keunguan menahan emosi. Tangannya ngepal kuat, tapi dia nggak berani bikin rusuh di rumah keluarga Moore. Victoria nepuk pundak gua pelan. Udahlah adik ke-6. Apapun masalah kalian, hari ini kan ultah adik kelima. Mending kita selesaikan habis makan aja. Amarah gue langsung hilang. Donald buang napas lega sambil maksain senyum kaku. Ayo makan. Kata Sarah mecah ketegangan yang ada. Victoria gandeng tangan Olivia sambil senyum manis. Terus jalan duluan ke ruang makan. Suasana meja makan perlahan mulai hangat. Donald bahkan ikutan nimbrung obrolan, biar nggak tengsin amat. David naruh sendoknya. Victoria, jarang-jarang kamu pulang. Ngobrol gih sama Harry. Bagaimanapun kalian kan sedarah, harusnya bisa lebih dekat. Iya, iya. Victoria ngusap bibirnya sambil pasang senyum formal. Tiba-tiba gue dapet ide gokil. Melon, cepetan scan dong. Apa kakak kedua, punya gosip panas ga? Yang bikin geger sekalian. Nah, lo dan gue harus dengerin bareng-bareng radar gosip sistem yang langsung aktif ini. Hampir barengan, semua anggota keluarga Moore langsung naruh sumpit mereka. Mereka semua nahan napas, nungguin hasilnya. Sistem nyaut, ketemu nih. Gosip super, gila, kakak kedua Victoria Moore bakal dikuntit sama fans fanatik pas jalan balik ke hotel sehabis reuni kuliah besok malam.
Menurut ramalan sistem, ada risiko gede dia bakal diserang, bahkan mukanya bisa rusak total. Sendok perak di tangan Sarah langsung jatuh berdenting ke mangkok. Para saudara perempuan langsung melotot kaget campur ngeri. Tangan Victoria gemetaran. Muka rusak. Bagi superstar kayak gue, itu beneran kiamat dunia. Harry sadar ada suasana, aneh langsung akting sok peduli. Ada apa sih kok pada berhenti makan? Apa makanannya nggak enak ya? Sarah bereaksi duluan sambil maksain senyum tipis. Gak apa-apa kok, lanjut makan aja. Supnya cuma agak panas tadi. Semua orang langsung sok sibuk ambil sumpit lagi, tapi gerakan mereka kaku banget. Gue sendiri syok denger gosip ini. Kakak kedua lagi di puncak karir. Kalau mukanya rusak, tamat sudah hidupnya. Melon, buruan lacak fans gila itu, sekarang juga. Serahin semua datanya ke gue. Pokoknya gue yang bakal beresin masalah ini demi nyelamatin kakak kedua. Biar dia tahu rasanya punya adik andalan. Tekad pahlawan gue ini bikin hati para kakak langsung luluh. Ternyata bocah ini punya rasa tanggung jawab juga. Tapi sebelum suasana makin menghangat, si Chloe tiba-tiba gores garpu sama pisaunya ke piring sampai bunyinya memekakkan telinga. Dia melotot ke gue dengan tatapan penuh dendam dan iri hati. Lu semangat banget bantu kakak kedua, tapi pas giliran gue malah minta duit 500.000, dasar bermuka dua. Gue langsung merinding disco. Kok mendadak dingin ya? Apa pendingin ruangannya diputar terlalu kencang? Selesai makan, saatnya bagi-bagi kado. Donald Dunn berdiri sambil pamerin kotak kado mewah. Chloe, selamat ulang tahun ya, semoga lu suka kado kecil ini. Gue pura-pura ngupil sok cuek, tapi aslinya langsung manggil sistem. Melon, cari tahu si kampret itu bawa kado apa, kelihatannya mentereng banget, pasti mahal tuh. Sistem jawab, scan kelar. Kalung berlian Cartier yang melambangkan cinta abadi. Oh, beneran niat banget si Donald ini, dia kasih seri jantung abadi. Gue langsung mencibir. Abadi gundulmu. Dasar kodok buduk mimpi pengen makan daging angsa. Kakak kelima itu tambang emas gue, gak bakal gue biarin cowok ini deketin dia. Sebelum Chloe sempat bereaksi, gue langsung sambar kotak kadonya. Wah, Presiden Donald. Sopan banget sih lu, hadiah semahal ini masa harus kakak kelima sendiri yang buka, biar gue bantuin aja. Bungkus kado itu langsung gue robek paksa. Harry mendadak berdiri emosi. Kado itu kudu dibuka sendiri sama yang punya biar dapet hoki. Itu udah aturannya tahu. Dia ngelirik David sama Sarah, berharap dapat pembelaan mereka. Tehnya santai banget, kayak lagi nikmatin lukisan mahal. Pokoknya, lo dan gue tungguin aja kelanjutan aksi balas dendam yang bakal makin seru ini. Kalian harus nemenin gue nonton momen balas dendam paling pecah ini. Donald senyum kaku sambil melotot kesel, tapi gue cuek bebek langsung ngerobek bungkus kadonya. Kakak kelima. Lihat, ini kalung Eternal Heart yang legendaris banget. Harganya pasti tembus ratusan ribu euro. Kilauannya super silau sampai bikin mata titanium gue sakit. Buruan cobain dong, kakak kelima. Gue jamin penampilan kakak bakal jadi yang paling cetar membahana malam ini. Donald dengar pujian itu langsung busungin dada, matanya berbinar penuh harapan besar. Dia berharap Chloe bakal sama ketulusan hatinya. Tapi pas Chloe baru mau nolak, cepet banget kayak kilat, gue langsung masangin kalungnya ke leher dia. Gak usah malu-malu gitulah, kakak kelima, biar gue bantu. Begitu ngerasain logam dingin di lehernya, pipi Chloe langsung merona merah sambil melotot kesel banget ke arah gue. Bocah ini emang selalu bertingkah sesuka jidat dan gak pernah ngasih celah buat nolak. Sementara gue udah ngerasa jumawa banget karena misi rahasia ini sukses besar. Barangnya emang kinklong parah sih, Donald boleh aja jadi cowok bajingan, tapi seleranya boleh juga. Chloe nunduk, ngira kalau gue tulus banget pengen dandanin dia malam ini. Kemarahannya pun langsung mereda seketika. Ya udah, gue pakai sekarang. Tapi sedetik kemudian, dia dengar suara batin gue yang kurang ajar dan langsung kepancing emosi lagi. Kakak kelima pasti seneng banget, tapi berhubung ini dari si Donald, pasti gak bakal dipakai lama. Beres pesta ntar biar gue aja yang simpen buat dijual lagi. Lumayan dapet cuan. Muka Chloe langsung merah pada menahan murka. Tatapan matanya tajam banget kayak mau ngebolongin badan gue. Kurang ajar lo Max, gue kira lo tulus. Ternyata ujung-ujungnya duit juga. Victoria tiba-tiba ngakak kencang, disusul tawa geli dari kedua orang tua kami. Gue yang gak tahu apa-apa cuma bisa cengok kebingungan ngeliat reaksi heboh seisi ruangan. Kakak kedua agak kurang waras ya, receh banget ketawanya. Kenapa juga semua orang ngeliatin gue begini? Apa ada sisa makanan nempel di muka? Pas gue raba, gak ada apa-apa. Melon, cepetan analisis kenapa mereka semua pada ngetawain gue. Sistem cuma geleng-geleng manja. Tuan rumah, ini adalah rahasia ilahi yang tidak boleh dibocorkan ke siapapun. Satu-satunya petunjuk adalah jiwa hemat Anda telah memicu resonansi kuat. Resonansi nasmu. Sistem gak guna, giliran gua butuh bantuan malah pura-pura mati begini. Gue ngedumel kesal dalam hati. Ngeliat Victoria ketawa sampai mau keselek dan anggota keluarga lainnya nahan tawa setengah mati, gue cuma bisa garuk-garuk kepala kebingungan. Bodoh amat lah. Lagian ketawakan bikin awet muda. Tapi pas gue nyeletuk mau kabur besok pagi, perhatiin deh gimana muka mereka semua langsung mendadak berubah kaku. Seketika sekeluarga langsung diam 1000 bahasa. Muka mereka tegang banget, menyisakan Donald dan Harry yang masih melongo heran, ngira gue sengaja bikin masalah baru lagi. Tatapan Harry penuh dengan ejekan dan rasa puas di atas penderitaan gue.
Dia terus ngeluarin kotak kado sederhana berisi sebuah pot tanah liat berbentuk abstrak mirip mainan anak-anak. Kakak kelima, pot ini gue bikin sendiri pakai banyak usaha, semoga suka ya. Chloe yang berwajah datar dingin langsung ngambil kotak itu dan ngelemparnya asal ke tumpukan kado. Matanya bahkan gak kedip sama sekali. Gue puas banget ketawa dalam hati, barang rongsokan kayak gitu emang pantesnya cuma ditaruh di pojokan buat jadi sarang debu. Mampus. Makanya jangan sok akting jadi anak baik yang menderita deh. Tiba-tiba sistem nyeletuk, mengabarkan kalau nilai pasar dari pot tanah liat itu adalah 0 rupiah saja. Melon, lo kejam banget tapi gue demen gaya lo. Gue beneran ngakak guling-guling dalam batin, capek-capek bikin pot gak jelas tapi ternyata sama sekali gak ada harganya. Kena tamparan mental yang keras banget tanpa perlu gue turun tangan. Sadar kadonya dicuekin, mata Harry memancarkan dendam kesumat. Dia langsung noleh ke gue sambil menaikkan suaranya. Kak, lo kan paling disayang sama kakak kelima. Kado mewah dari lo pasti mahal dan luar biasa banget kan? Gue langsung senyum kepaksa dan bilang, oh jelas dong. Kado dari gue dijamin bikin kakak kelima teriak kegirangan. Nah, kalian pasti juga penasaran kan aksi nekat apa lagi yang bakal dilakuin sama si bocah labil ini. Ini bocah mau bikin ulah apa lagi sih? Kok tengkuk gue mendadak merinding dingin. Gue tarik napas panjang lalu berteriak lantang, kado gue adalah Bugatti Veyron edisi terbatas. Mobilnya udah nongkrong manis di garasi siap lo pakai buat naklukin dunia. Chloe langsung matung syok dengan mata melotot. Apa jangan-jangan itu supercar ungu langka yang pernah dibeli, miliarder misterius seharga hampir 1 miliar euro itu? Dia cuma bisa ngiler mandangin gambarnya di majalah tanpa pernah bermimpi punya, tapi sekarang adiknya malah mau ngasih cuma-cuma. Sambil angkat dagu sombong gue menyahut, yup, mulai sekarang mobil mewah itu resmi jadi milik kakak. Victoria langsung menyuarakan rasa penasaran besar yang ada di kepala semua orang. Adik keenam, tunggu dulu. Bukannya mobil itu dibeli sama miliarder misterius? Lo dapet dari mana? Badan gue langsung kaku seketika. Mampus gue, Melon buruan tolong. Sekarang cerita apa nih? Masa gue harus ngaku kalau kemarin habis bikinin makan siang buat kakak tertua terus dapat Bugatti jatuh dari langit? Siapa juga yang bakal percaya omong kosong kayak gitu? Mendengar kata makan siang dan kenyamanan, seluruh mata langsung tertuju ke Olivia. Dia nunduk berusaha keras menyembunyikan telinganya yang merah merona di balik rambutnya, tapi gagal total. Penelope dan Stella langsung paham situasinya lalu tersenyum licik. Oh, jadi gitu toh rahasianya. David dan Sarah juga nggak tahan lagi dan langsung ngakak bareng-bareng di meja makan. Sistem menghela napas pasrah, tuan rumah, Melon hanyalah sistem kecil yang lemah. Mengarang cerita tidak termasuk dalam layanan kami. Silakan pakai jurus improvisasi sendiri dan semoga sukses ya. Gue berteriak panik dalam hati, berasa dunia langsung kiamat seketika. Harry langsung ambil kesempatan emas ini buat mojokin gue, kenapa diam aja, Kak? Jangan-jangan nggak bisa jawab ya, apa lo dapat mobil itu dari hasil kriminal? Donald langsung nimbrung kompor dengan pasang muka sedih seolah-olah prihatin banget. Bener tuh. Wajarlah kalau Max masih muda dan sok gengsi, tapi bertingkah laku itu ada batasnya, nekat ngambil risiko melanggar hukum cuma demi bikin Chloe terkesan itu konyol banget. Chloe, mending kamu jangan mau dibodoh-bodohi sama dia sekarang. Dua curut ini bener-bener niat banget mau ngejatuhin gua. Kalau nggak dikasih pelajaran, dikira gua ciut apa. Gua langsung masang muka melas paling polos dan terzalimi sedunia. Duh adik kecil Harry, omongan lo bikin hati abang hancur berkeping-keping nih. Tega banget nuduh orang baik-baik kayak gue dapat mobil mewah lewat jalur haram tanpa bukti valid. Kalau emang gue beneran maling dan lo tahu tapi malah diam aja bahkan ikut nutupin, berarti kejahatan lo sebagai kaki tangan jauh lebih parah daripada maling mobilnya sendiri lo. Bahaya banget posisi lo sekarang. Kena ulti serangan balik gue, muka Harry langsung cengok kebingungan dan panik. Ngaco banget sih lo, tadi itu gua cuma asal tebak aja. Cuma sekadar analisis logika sederhana doang. Oh, jadi cuma asal nebak toh? Nada bicara gue sengaja diperpanjang, bikin kaget aja lo, gua kira lo sama Presiden Donald yang bantu. Biar kita bisa sukses ngejalanin misi perampokan terbesar abad ini bareng-bareng. Ngeliat muka kecut mereka berdua, gue puas banget tapi harus tetap pasang muka seserius mungkin di depan semuanya. Tenang aja kakak kelima, surat kendaraan lengkap dan legal siap balik nama kok. Kalau nggak percaya, ayo langsung kita cek bareng-bareng ke garasi sekarang buat buktiin semuanya. Chloe milih percaya penuh ke gue dan langsung ngajak ke garasi. Dan ya, kita bakal segera tahu gimana hancurnya muka si musuh di part selanjutnya. Kepo kan lo pada gue mau ngapain? Gue pencet kunci mobilnya. Dua sorot lampu ungu langsung membelah kegelapan garasi. Gue serahin kuncinya ke Chloe. Nih, ambil, kakak kelima. Chloe langsung genggam erat kuncinya, ngelus bodi mobil ungu yang mulus itu sebelum lompat ke kursi kemudi. Deru mesinnya yang menggelora bikin, semua orang langsung heboh parah. Para saudara perempuan gue nggak tahan buat rebutan giliran nyoba. Garasi langsung rame sama tawa dan obrolan seru mereka. Cuma Harry sama Donald yang berdiri di sana dengan muka super masam kayak mau muntah. Berdiri di samping mereka sambil denger raungan mesin, hati gue langsung ngenes. Senjata pamer andalan gue ambiar. Kenapa cuma kakak kelima yang boleh nyetir? Melon, lo pilih kasih banget deh. Acara bagi kado akhirnya beres, dengan sangat meriah berkat deru mesin tadi. Pas balik ke ruang tamu, Chloe senyum terus sambil natap gue hangat. Dia beneran sukses bikin takjub. Begitu pestanya kelar, gue siul-siul santai balik ke kamar. Rencananya mau mandi air hangat sambil mikirin cara nilep kalung berlian kakak kelima buat modal kabur gue nanti. Masa depan gue beneran bergantung sama kalung itu.
Pas banget pas gue keluar kamar mandi, kedengeran suara berisik di lorong. Gue langsung tempelin kuping ke pintu buat nguping. Si Harry lagi cari muka ke Olivia. Kakak tertua, besok kakak mau ke acara lelang proyek Kota Timur kan? Boleh ikut nggak buat belajar? Aku tahu aku masih minim pengalaman. Aku cuma mau ikut biar nambah wawasan aja. Olivia jawab dengan dingin. Lelang ini melibatkan rahasia bisnis. Gak etis bawa anak baru. Di rumah aja bantuin papa urus hal mendasar. Gue langsung ketawa dalam hati. Mau ikutan lelang? Ditolak mentah-mentah. Gak ada celah, kasihan deh. Tapi tunggu, lo harus denger ide gila gue ini. Kalau kakak tertua Oga bawa dia, gue justru bakal bantuin dia demi ngeliat rencana busuknya. Ditambah lagi, ngerjain kakak tertua kayaknya seru banget. Gue langsung buka pintu lebar-lebar. Mereka berdua kaget pas lihat perut six-pack gue di balik jubah mandi. Olivia langsung matung, kupingnya merah merona. Sialan, kakak tertua merona lagi. Udah berapa kali hari ini, reaksinya beneran kocak banget. Siapapun yang nikahin dia, pasti bakal jadi cowok paling beruntung di dunia dengan 8 turunan pahala. Olivia berusaha sok tenang, meski suaranya agak gemeteran. Kenapa kamu keluar dengan pakaian kayak gitu? Dalam hati, dia ngedumel bilang gue nggak sopan. Omong kosong apa sih ini? Gak peka banget kalau dia lagi malu. Gue langsung ngerangkul pundak Harry. Kakak tertua, biarin Harry ikut aja lah. Acara lelang kan gede banget, kesempatan emas buat anak muda belajar. Ya nggak bro? Gue nepuk pundaknya keras banget sampai dia mau terjungkal. Harry meringis kesakitan, tapi demi dapat kesempatan emas sekali seumur hidup ini, dia langsung masang senyum terpaksa. Kakak tertua, kakak keenam bener. Aku cuma mau belajar kok. Janji nggak bakal bikin rusuh. Lihat seringai licik gue, urat di dahi Olivia langsung menonjol kemerahan. Dia diam bentar, terus bilang dingin, oke, Harry boleh ikut, tapi Max, kamu juga harus ikut. Muka gue langsung pucat. Sial, padahal rencana gue, mau nyamar Pak Tiselang nanti biar gak ketahuan kakak tertua. Kenapa malah plotnya berbalik gini? Olivia natap gue penuh arti. Sana ikut biar nambah wawasan juga. Terus dia, pergi gitu aja. Gue langsung masang senyum manis terpaksa. Siap, jamin gak bakal bikin malu deh kakak tertua. Ngeliat punggungnya yang anggun tapi dingin, si Harry langsung nepis tangan gue kasar. Suaranya penuh dendam. Max, kalau lo masih tahu diri, mending cepetan angkat kaki dari keluarga Moore. Jadi parasit selama 18 tahun emang belum cukup buat lo, sekarang lo berani saingan sama gue? Senyum manis terpaksa gue langsung hilang, ganti sama tampang ngejek. Gue nggak bakal pergi. Mau apa lo? Rasain tuh keselnya. Muka Harry langsung ijo. Awas aja lo, bakal ada hari di mana lo nangis darah. Dia melotot tajam, balik badan, terus banting pintu kamarnya kencang. Tiba-tiba, pintu kamar seberang terbuka, kamarnya Victoria. Dia keluar sambil senyum misterius, terus colok perut six-pack gue. Sumpah, lo pasti bakal kaget lihat reaksinya. Pakai jarinya. Gue langsung kaget kayak kesetrum terus lompat mundur. Kakak kedua, ngapain sih? Victoria ngilangin tangannya di dada sambil ngegoda gue. Kok pakai, sembunyi segala, lo kan udah sering lihat body seksi. Apa sih yang belum lo lihat? Tapi nggak nyangka ya adik gue badannya sekekar ini. Dia sengaja ngeliatin perut six-pack gue dengan detail. Perkembangan yang oke juga. Mampus gue, kakak kedua kayak serigala kelaparan. Tolong gue, teriak gue panik dalam hati. Victoria ketawa liat, tingkah konyol gue sambil muter bola matanya. Emang aku kelihatan kayak tante jirang? Kalau aku beneran gerak, kamu yang bakal dapat durian runtuh tahu. Paham gak? Gue, melongo sambil kedip-kedip polos. Bener juga sih, rasa takut gue hilang terus gue ketawa kecil. Kakak kedua bener banget, silakan lanjut. Lanjut gundulmu, Victoria ketawarnya sambil nepuk lengan gue. Ayo bahas bisnis. Besok aku ada reuni kampus. Kamu kudu ikut ya. Reuni kampus? Gue langsung melongo heran. Sial banget nasib gue hari ini. Belum sempat ngerjain kakak tertua, malah udah diseret ke lelang. Sekarang kakak kedua ikutan nyeret ke reuni. Kebetulan banget dah, gue langsung panggil sistem dalam hati. Melon, jujur deh sama gue. Apa lo diam-diam ngatur naskah ini di balik layar? Sistem langsung protes. Fitnah itu. Host, sistem ini sangat patuh aturan. Gak ada campur tangan sama alur murni. Ini murni kebetulan aja kok. Victoria langsung mengangguk. Iya, reuni. Aku mau ngajak kamu lihat dunia luar. Pokoknya ikut, dan rapi ya. Jangan bikin malu. Dia nggak ngasih celah buat nolak dan langsung masuk kamar. Ya sudahlah, gue ikut aja. Lagian ini kesempatan bagus buat jagain kakak kedua sekalian beresin fans gila itu. Gak usah dipikir pusing, gue langsung siul-siul balik, kamar tidur gue. Pas pintu ketutup rapat, gue langsung nanya girang, Melon, apa nih hadiah misi rahasia tadi? Pasti sesuatu yang epik banget kan? Sistem ngejawab, melapor pada host. Misi tersembunyi resmi diumumkan. Besok malam pas reuni, Victoria Moore bakal dipermalukan dan dilecehkan di depan umum. Sama mantan pemujanya, Chad. Host wajib pura-pura jadi pacar posesif yang galak. Maju dan bantai bajingan itu. Hadiahnya berupa teknik bela diri dasar. Gue langsung lompat girang. Misi ini aktif gara-gara gue ngerjain si Harry kan? Si Chad pasti disetir dua orang itu buat celakain kakak kedua. Sistem membenarkan, tepat sekali. Donald Dunn sama Harry Moore kerja sama buat rencana busuk ini.
Kurang ajar. Apa dua bajingan itu beneran cari perkara sama gue? Gue bener-bener murka parah. Misi diterima. Besok gue bakal bantai si Chad dan kasih pelajaran berharga ke dua bajingan itu. Nah, sekarang kita intip bareng ke acara lelangnya. Gue, kakak tertua, dan Harry duduk di area keluarga Moore. Pas lirik ke samping, ada keluarga Dunn. Gue nanya ke sistem, Melon, siapa si botak dan cowok di sebelahnya? Sistem ngejawab, si botak itu Daniel Dunn, kepala keluarga Dunn. Dan cowok di sebelahnya adalah kakaknya Donald, Rex Dunn. Gue pun langsung berpikir keras, kalian harus denger ini, si sulung ini kayaknya mendingan dari adiknya. Tapi bentar, dia barusan ngedipin kakak tertua? Sistem bilang, Rex Dunn naksir Olivia Moore. Dia beneran kena penyakit cinta sepihak stadium akhir yang parah. Gua pun mendengus, apa dia nggak pernah ngaca? Berani-beraninya ngimpiin kakak tertua? Tiba-tiba, Rex langsung berdiri, dan mengangkat papan tawarnya, suaranya gemetaran karena saking senengnya. 8 miliar. Seluruh ruangan langsung heboh. Olivia merengut, ngasih Rex tatapan tajam. Dia, jelas kaget sama penawaran gila itu. Rex malah balas menatapnya. Bukannya takut, dia malah pamer senyuman yang menurutnya kelihatan sangat penuh cinta, penuh kasih sayang. Sialan, dia ngedip lagi. Gua kesel setengah mati. Kakak tertua, hancurin dia. Kasih pelajaran. Sistem memperingatkan, Tuan, santai aja. Jangan bertingkah, konyol dan bikin malu. Kakak tertua punya rencananya sendiri. Olivia nggak peduliin Rex dan kasih kode ke asistennya. 10 miliar. Sang asisten mengangkat papan tawar. 10 miliar. Rex sampai teriak, 12 miliar. Dia melototin Olivia, matanya penuh obsesi dan provokasi. Semua mata langsung tertuju padanya. Olivia dengan tenang naruh gelas minumnya. Bibirnya melengkung tipis saat dia membisikkan dua kata ke asistennya. 20 miliar. Sang asisten mengangkat papan. 20 miliar. Ruangan langsung gempar. Ketegangan pecah. Lompat dari 12 langsung ke 20 miliar itu bukan cuma pamer duit. Itu penghinaan telak buat lawannya. Buat si musuh, muka Rex langsung pucat pasi kayak kertas. Dia langsung ambruk ke kursinya, papan tawarnya jatuh ke lantai. Haha, kakak tertua emang terbaik. Gua, seneng banget. Lu masih terlalu amatir buat lawan dia. Harta karun ini bakal jadi milik gua. Gua bakal gali dan jadiin warisan keluarga. Sistem langsung menyiram air dingin. Tuan, kontrol ekspresi muka lu. Lu nyengir kayak orang gila di jalanan. Tahu apa lu? Ini nikmatnya kemenangan. Sistem menjawab, omong kosong. Apa lu? Paham rasanya jadi kaya mendadak dalam semalam? Olivia baru mau berdiri, tapi pas denger pikiran gua, dia langsung diam dan mengeyek dalam hati. Bocah ini, mimpi ketinggian, mau diam-diam nyolong harta di belakang gua, gak bakal bisa. Nah, perhati ini pembawa acara mulai teriak, 20 miliar 1, 20 miliar 3, sah. Selamat untuk grup Moore. Olivia sedikit mengangkat dagunya lalu langsung berdiri dengan anggun buat tanda tangan berkas, kontraknya. Gua ketawa puas sambil maksa sistem, Melon, buruan pindai si Rex lagi. Dia pasti pengen banget nyari retakan lantai buat ngumpet, mukanya pasti langsung ijo kayak jus bayam, kan? Biar gua puas liatnya. Sistem ngebalas, melapor, hati Rex Dunn sekarang udah jadi abu. Matanya kosong, mentalnya beneran kena, mental. Intinya, tragis banget. Cih, rasain tuh. Kodok buduk kok mimpi makan daging angsa. Setelah tanda tangan kontrak, Olivia balik badan dan lihat gua lagi, celingukan kayak lagi nyari bahan gosip. Mengikuti arah pandangan gua, dia ngeliat Harry lagi mengendap-endap ngedeketin Rex Dunn. Gua senyum licik dan sengaja teriak, Harry, ngapain sih lu lama banget, kakak tertua menang gede nih, cepetan ikut kita. Harry kaget setengah mati, langsung balik badan sambil maksain senyum jeleknya. Gua nggak ngapa-ngapain kok. Dateng, dia jalan pelan sambil nunduk, gak berani ngeliat ke atas. Olivia terus jalan, tapi jarinya agak mengepal. Pas lewat di depan Rex, gua sengaja ngelambatin jalan dan bilang, Tuan muda Dunn kalah nih, mending mulai nabung deh. Mata Rex langsung memerah sambil mengertakkan giginya. Keparat. Gua melenggang pergi dengan gaya sombong kayak penjahat yang menang. Di mobil, Olivia tetap pasang muka dingin tanpa ekspresi, dan fokus nyetir. Harry meringkuk di pojokan dengan tatapan penuh dendam. Gua bersandar santai sambil selonjoran, lalu manggil sistem. Melon, sebenarnya ngapain sih, Harry tadi? Apa dia mau nyari untung di tanah itu? Kalian pasti mikir hal yang sama. Sistem ngejawab, bener banget, target Harry emang tanah itu. Sebagai reinkarnator, dia tahu nilai rahasia tanah itu gede banget. Menggunakan info masa depannya, dia manasin keluarga Dunn buat jadi tameng penawaran. Jadi kalau keluarga Dunn menang, dia bakal sembunyi dengan kedok mitra strategis biar bisa diam-diam gali hartanya. Keren banget. Taktik adu domba yang licik. Bener-bener jahat, gua mengernyit. Tapi bentar, kenapa dia nggak nyuruh kakak tertua aja yang beli terus dia gali diam-diam? Bukannya lebih gampang? Pakai cara keluarga Dunn jauh lebih berisiko. Sistem memuji, Tuan pinter juga. Ini rencana berlapis. Pertama, Harry baru aja balik ke keluarga Moore. Posisinya belum stabil. Mau main trik, di bawah hidung Olivia tanpa ketahuan, mimpi aja lu.
Kedua, kalau harta itu jatuh ke tangan keluarga Moore, dia nggak bakal bisa ngambil sepeser pun. Dia milih ngebiarin keluarga Dun yang repot sementara dia nunggu buat ngambil untungnya. Ketiga, dan yang paling penting, di ingatan masa reinkarnasinya, dia punya rasa takut yang mendalam setengah mati sama keluarga Moore, terutama kakak tertua Olivia. Dia nggak bakal berani main trik di wilayah kekuasaan Moore. Makanya dia nekat ngambil risiko kerja sama bareng keluarga Dun. Gua langsung ketawa ngakak. Kakak tertua emang yang terbaik. Harry takut banget sama dia kayak tikus, ketemu kucing. Pas denger isi pikiran gua, Olivia ngerasa kayak langsung tersambar petir. Dia refleks langsung injak rem mendadak. Hantaman tiba-tiba itu ngebuat Harry nyungkur duluan ke kursi di depannya. Dia mengusap jidatnya yang memerah sambil natap kakaknya dengan melas. Kakak tertua, kakak gak apa-apa. Gua ngedumel dalam hati. Kenapa lagi sih kakak tertua? Terus kenapa juga si Harry bertingkah lemah banget kayak anak cewek? Olivia dengar pikiran gua, matanya menyipit saat dia ngasih gua tatapan maut lewat kaca spion tengah. Gua lagi asik ketawa dalam hati pas gak sengaja tatapan kita ketemu. Gua kaget. Melon, apa kakak barusan melototin gua? Matanya tajam banget kayak pisau, berasa langsung menusuk ke jiwa gua. Tolongin gua. Sistem malah meledek. Bener banget, tatapan maut Olivia Moore mendarat dengan sukses. Kaget gak? Seru kan? Seneng? Seneng pala lu peyang, gua teriak kenceng. Sekarang gua paham kenapa Harry takut mati. Tatapan itu bukan tatapan biasa, itu serangan mental dengan efek beku yang menusuk. Siapa yang kuat coba? Dengar keluhan gua, ujung bibir Olivia sedikit melengkung, tipis. Apa gua seseram itu? Lihat gua yang gemetaran di spion dibandingin sama gaya sombong gua tadi, dia ngerasain emosi aneh yang gak biasa, muncul di hatinya. Dia pelan-pelan injak gas, kembali membaur di jalanan. Pas mobil berhenti di gerbang Universitas Jeongcheong, Harry langsung kelihatan lega banget, kayak dapat pengampunan dosa. Dia buru-buru pamit dan langsung lari kencang ke kampus dengan muka panik. Gua mendengus, buru-buru amat, mau reinkarnasi lagi apa? Pengecut banget sih. Gua meregangkan badan, melambaikan tangan santai ke Olivia, lalu melenggang pergi sambil nyanyi gak jelas. Olivia ngeliatin punggung gua yang menjauh, rasa kesel membara di hatinya. Anak kurang ajar ini dulu cuma keset kaki, sekarang malah gak tahu malu. Kita tunggu kelajuan kisahnya bareng-bareng ya. Yo, bareng gua lagi, kita bakal lihat si Max yang baru duduk di kantin pas Derek ketawa ketiwi. Katanya gua trending lagi. Lah, emang gua bikin ulah apa? Ngomong yang jelas, bro. Derek langsung keluarin HP dengan gaya misterius. Lu inget grup gosip maba? Hari ini ada cewek ngaku pacarnya Harry nongol. Gua hampir sembur makanan gua. Daging babi kecap disumpit sampai jatuh. Pacarnya? Cewek apaan sih dia? Buta banget sampai mau pacaran sama cowok kayak gitu. Beneran, anjir. Derek langsung sodorin HP-nya. Pas gua rebut dan scroll chatnya, ternyata ini pacar Harry lagaknya selangit, belagu banget. Dia nge-spam puluhan pesan suara. Derek kedipin mata terus biling, dari 10 kalimat, 9,5-nya itu isinya maki-maki gua semua. Emang salah gua apa coba? Dia ngancem, siapapun yang lihat gua harus langsung lapor biar bisa dia beresin sendiri. Dia sumpah bakal hajar gua tiap kali papasan. Gua kaget lah. Gila. Ini cewek salah minum obat atau dicekokin ramuan cuci otak sama si Harry? Melon? Buruan lacak dia sekarang. Siapa sih cewek gila ini? Sistem jawab. Dia Sophie, anak sulung keluarga Sophie, sombong, impulsif, gila cowok ganteng. Bahaya tingkat 3 bintang, anak keluarga Sophie, hebat juga si Harry. Baru balik langsung dapat bom waktu berjalan kayak gini. Ramuan apa sih yang dia kasih ke cewek itu? Derek mendekat sambil kedipin mata dan nanya, lu lagi mikirin apa? Takut ya sama cewek gila itu? Wah, ngenye banget nih bocah, takut matamu. Gua langsung jejali mulut pakai nasi banyak-banyak. Ini cuma drama receh, mending kita makan dulu. Pas gua mau ambil potongan ayam, tiba-tiba suara cewek cempreng membahana, ngalahin berisiknya kantin. Dia teriak, Max Moore, berani-beraninya lu nunjukin muka lu di Universitas Jungchung. Satu kantin langsung hening, bro. Pantengin terus, si Sophie melotot ke gua kayak mau nelan gua hidup-hidup, tapi gua malah taruh sumpit dengan santai. Gua naikkan alis, ngerasa terhibur banget. Melon, bukannya ini Sophie yang sama, yang nangis-nangis di lantai Hotel Zenith pas Felix ketahuan selingkuh? Si Harry ternyata cuma mungut sampah bekasnya si Felix toh. Pas denger suara batin gua ini, Derek hampir keselek sodanya. Sementara Chloe yang lagi teleponan diam-diam sama Derek, langsung sebar gosip panas ini ke grup chat para kakak cewek gua. Gua langsung berdiri sambil senyum manis banget. Wah, ada Nona Sophie rupanya. Terakhir kali gua lihat, lu lagi dibungkus selimut hotel sambil maki-maki. Mantan tunangan kakak gua. Apa lu sama Harry akrab gara-gara trauma hotel yang sama? Kantin langsung pecah sama tawa ngeyek, muka Sophie pucat pasi. Dia langsung tutup muka dan lari keluar karena malu banget. Gua duduk lagi dengan santai. Harry mau bunuh gua pakai pisau tumpul, ngimpi lu. Mending dia pastiin dulu pisaunya bersih apa kagak. Malamnya, gua ganti kaos santai gua pakai setelan jas rapi buat nemenin kakak kedua gua, Victoria. Dia gandeng tangan gua erat-erat, cantiknya kelewatan sampai semua orang liatin. Tiba-tiba, cowok berminyak pakai jas putih norak nyamperin kita, namanya Chad. Dia sok asik nanya ke Victoria, kenapa nggak kasih dia kesempatan malam ini?
Dia sengaja cuekin gua. Muka Victoria langsung sedingin es, tapi gua langsung pasang badan. Sorry bro, jadwal dia malam ini udah gua booking penuh. Chad mendengus terus dorong pundak gua dengan kasar. Ding, misi diaktifkan, hadiah bela diri dasar langsung masuk. Energi dahsyat mengalir deras di pembuluh darah gua. Pas tangan Chad mau nyentuh gua, gila, kita disuguhin aksi instan, bro. Sekali pelintir dan sapu kaki, si Chad langsung jatuh gedebuk di lantai marmer dengan sangat estetik. Lain kali kalau mau ngomong sama cewek gua, jaga jarak ya. Gua melotot tajam. Victoria cuma bisa natap punggung lebar gua, jantungnya berdebar kencang ngerasa aman banget. Haha ketawa sombong dulu, gua keren parah malam ini. Pas tengah malam, gua jinjit keluar kamar. Gua bawa ransel isi kartu bank, duit 500.000 dari Chloe, dan kunci Bugatti. Kebebasan, gua datang. Tapi pas kaki gua injak anak tangga terbawah, lampu ruang tamu langsung nyala semua. Mau kemana adik keenam? Suara dingin Olivia menggema bikin gua kaku. Di sofa besar udah nunggu, 5 kakak cewek gua, lengkap sama bokap nyokap. Di lantai ada Harry yang berlutut babak belur. Gua cuma mau lari malam kok. Jawab gua gugup. Penelope menghela napas sambil rebut ransel gua. Dasar bego, lu pikir cuma lu doang yang punya rahasia? Kita denger semuanya kok. Mulai dari sistem lu, rencana kabur, sampai keluhan batin lu. Rahang gua langsung copot. Melon, lu nggak bilang kalau mereka bisa baca pikiran gua? Sistem error, mode tidur aktif. Bunyi bip pelan terdengar sebelum hening. David Moore langsung nunjuk Harry dengan tegas dan bilang, berkat pikiran berisik lu, kita selidiki dia sampai tuntas. Kita tahu rencana busuknya sama keluarga Dun buat hancurin keluarga kita, dia bakal dibuang ke luar negeri besok dan gak boleh balik lagi. Harry melotot penuh dendam pas diseret pengawal. Sarah langsung peluk gua erat sambil berkaca-kaca. Lu udah lindungin kakak-kakak lu dan bela keluarga kita, tapi lu malah mikir mau kabur terus karena lu pikir, kita bakal buang lu. Lu anak kandung kita yang asli, Max. Kelima kakak gua langsung ngerubungin sambil senyum hangat, terus Chloe jitak jidat gua. Katanya kalau gua berani bahas mau kabur lagi, Bugatti gua bakal disita. Lihat muka hangat mereka, semua beban pikiran gua sejak transmigrasi, langsung lenyap begitu aja. Ternyata jadi tuan muda kaya dengan 5 kakak cewek yang protektif itu asik juga ya. Kita harus akui itu, bikin gua senyum lebar banget.